Minggu pagi itu seharusnya menjadi hari yang tenang. Sinar matahari menembus tirai jendela kamar tidur utama yang mewah, menciptakan pola-pola cahaya di atas lantai marmer yang dingin. Namun, bagi Arini, ketenangan itu pecah berkeping-keping, digantikan oleh gelombang rasa sakit yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas rahimnya, memelintirnya dengan kekuatan penuh tanpa ampun. Arini tersentak bangun dari tidur gelisahnya, tangannya refleks mencengkeram seperai sutra hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya tertahan di tenggorokan, berubah menjadi rintihan panjang yang tertahan. "Mas?" Panggilnya lirih, suaranya serak. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya, membasahi rambut-rambut halusnya yang kini terasa lengket. Di sisi lain tempat tidur, Rian sedang berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Pemandangan itu terasa ganjil bagi Arini, bahkan di tengah kabut rasa sakit yang menyelimutinya. Suaminya itu sudah rapi. Sangat rapi. Rian mengenakan kemeja putih slim fit yang licin tanpa sedikitpun kerutan, membungkus tubuhnya yang tegap. Celana kain hitamnya jatuh sempurna di atas sepatu pantofel yang mengkilap, begitu mengkilap hingga Arini bisa melihat pantulan lampu di sana. Wangi parfum maskulin yang menyengat, woodi dan rempah, parfum mahal yang Arini belikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahun, menguar memenuhi ruangan, bercampur dengan bau keringat dingin dan ketakutan yang menguar dari tubuh Arini. "Mas Rian?" Arini mencoba memanggil lagi, kali ini lebih keras, didorong oleh rasa sakit yang kembali menghantam pinggangnya. "Sakit, Mas? Perutku, rasanya kencang sekali." Rian menoleh sekilas, bukan dengan tatapan khawatir seorang suami yang istrinya akan melahirkan, melainkan dengan tatapan seseorang yang terganggu kegiatannya. Dia sedang memasang kancing manset di pergelangan tangannya. Gerakannya tenang, terlalu tenang. "Sabar sedikit, Arini," jawab Rian datar, matanya kembali fokus pada cermin, merapikan kerah kemejanya. "Kamu ini jangan terlalu manja. Itu baru kontraksi palsu mungkin. HPL kamu kan masih 2 hari lagi menurut dokter." "Bukan, Mas, ini beda." Arini meringis, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Rasa sakit itu datang lagi, kali ini disertai sensasi hangat yang mengalir di antara kedua kakinya, membasahi piyama dan spray mahal mereka. "Air ketubanku, Mas, air ketubanku pecah," teriak Arini panik. Rasa takut menyergapnya. Ini anak pertama mereka, anak yang dinanti-nanti setelah 2 tahun pernikahan, anak yang ia pertahankan mati-matian saat dokter mendiagnosis kandungannya lemah di trimester pertama. Mendengar itu, Rian akhirnya berbalik sepenuhnya. Namun, tidak ada kepanikan di wajahnya. Hanya ada kilatan kekesalan, seolah Arini baru saja menumpahkan kopi di karpet baru, bukan akan melahirkan anaknya. "Ceka, bikin repot saja," gumam Rian pelan, namun telinga Arini yang tajam masih bisa menangkapnya. Hati Arini mencelos. Bikin repot? Ia sedang bertaruh nyawa untuk melahirkan anak darah daging Rian, dan itu dianggap merepotkan? Rian berjalan mendekat, tapi tidak menyentuh Arini. Ia berdiri di tepi tempat tidur, menjaga jarak agar kemeja putihnya tidak terkena noda. Oke. Jangan panik. Kalau panik nanti malah susah lahirnya. Bawa aku ke rumah sakit sekarang, Mas. Tolong, sakit banget, pinta Arini, tangannya terulur, berharap Rian akan menggenggamnya, memberinya kekuatan. Tapi Rian tidak menyambut tangan itu. Dia justru melirik jam tangan Rolexnya, jam yang juga dibeli dari uang tabungan Arini, dengan gelisah. "Gini saja, Rin. Kamu tunggu sebentar di sini. Aku jemput bidan Yanti di klinik depan komplek. Biar dia cek dulu pembukaannya sudah berapa. Kalau langsung ke rumah sakit dan ternyata belum pembukaan, nanti disuruh pulang lagi. Malu-maluin." Arini menggeleng lemah di sela-sela napasnya yang tersengal. "Nggak usah bidan, Mas. Langsung ke rumah sakit saja. Dokter kandungan sudah pesan kalau pecah ketuban harus segera." "Arini," potong Rian dengan nada tinggi, membuat Arini tersentak. "Bisa nurut nggak sama suami? Aku ini mau yang terbaik buat kamu. Aku jemput bidan dulu biar aman. Aku bawa mobil biar cepat. Kamu diam di sini, atur napas." "Tapi Mas, Bapak sama Ibu." Arini teringat janji Rian pagi ini.
Orang tuanya datang jauh-jauh dari kampung dengan kereta api ekonomi semalam suntuk hanya untuk menemani persalinannya. Kamu janji mau jemput mereka di stasiun Gambir jam 10 ini. Sekarang sudah jam setengah 10, Mas. Rian berdecak lidah, wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang memuncak. Ia menyambar kunci mobil Pajero Sport di atas meja rias, lalu mengambil jas hitam yang tergantung rapi di standing hanger. Jas? Kenapa dia membawa jas? Pertanyaan itu melintas di benak Arini, tapi rasa sakit yang merobek perutnya membuat logikanya tumpul. Ah, itu gampang. Masalah jemput orang tua kamu itu urusan sepele, Rian mengibaskan tangannya meremehkan. Nanti aku pesankan taksi online saja buat mereka. Atau suruh mereka naik bajai. Aku harus fokus urus bidan buat kamu dulu. Prioritas, Arini, prioritas. Mas, bapak kakinya sakit, gak bisa kalau harus jalan cari taksi sendiri di stasiun. Arini mencoba memohon, membayangkan ayahnya yang tua dan pincang harus menyeret koper di tengah keramaian stasiun ibu kota yang kejam. Sudah, jangan banyak omong. Semakin kamu banyak omong, semakin lama aku berangkatnya. Diam di sini. Tanpa menunggu jawaban, tanpa mencium keningnya, tanpa sedikitpun kata-kata manis untuk menenangkan istrinya, Rian berbalik dan melangkah lebar keluar kamar. Arini mendengar langkah kaki suaminya menuruni tangga dengan terburu-buru. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin mobil diesel yang menderu. Suara pagar otomatis terbuka, lalu tertutup lagi. Dan kemudian hening. Rian pergi. Arini ditinggalkan sendiri di rumah besar berlantai 2 yang terasa seperti penjara dingin ini. Menit demi menit berlalu seperti jam. Arini mencoba mengubah posisinya, tapi setiap gerakan mengirimkan sinyal rasa sakit yang menyengat ke seluruh saraf tubuhnya. Ia merangkak perlahan menuju sisi tempat tidur, mencoba mencari ponselnya yang tergeletak di nakas. Layar ponsel menunjukkan pukul 10.15. Sudah 30 menit Rian pergi. Klinik bidan Yanti hanya berjarak 5 menit dari komplek perumahan elit mereka. Kenapa Rian belum kembali? Mungkin macet. Bisik Arini pada dirinya sendiri, mencoba menepis firasat buruk yang mulai merayap di hatinya, bersaing dengan rasa sakit kontraksi yang kini datang setiap 5 menit sekali. Ia mencoba mengatur napas seperti yang diajarkan di kelas senam hamil. Hembuskan, hembuskan, tapi sulit melakukan itu sendirian. Biasanya, di kelas senam hamil, suami-suami lain akan memijat punggung istri mereka. Rian tidak pernah mau ikut. Aku sibuk cari uang, alasannya selalu begitu. Padahal Arini tahu, Rian sering menghabiskan waktu di kafe bersama teman-temannya, atau entah siapa. Arini kembali teringat penampilan Rian tadi. Kemeja putih licin, jas hitam, sepatu mengkilap, rambut yang ditata rapi dengan pomade. Siapa orang yang pergi menjemput bidan dengan pakaian setelan lengkap seperti hendak pergi ke pesta? Atau meeting besar? Logika Arini mulai bekerja di sela-sela rasa sakit. Ada yang tidak beres. Ia menekan nomor Rian di ponselnya. Terdengar nada sambung. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lalu ditolak. Arini mengerutkan kening. Mungkin dia sedang menyetir. Ia mencoba menelepon lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ditolak lagi. Mas, angkat. Mas, sakit sekali. Arini merintih, air matanya menetes jatuh ke layar ponsel. Kontraksi berikutnya datang lebih dahsyat. Arini menjerit tertahan, menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Rasanya seperti pinggangnya digergaji dari dalam. Ia meringkuk seperti udang, memeluk perut besarnya. Tahan, nak, sabar ya, sayang. Ayah lagi jemput bidan. Tapi benarkah? 1 jam berlalu. Pukul 11. Rumah itu sunyi senyap. Pembantu mereka sedang pulang kampung karena ibunya sakit, jadi benar-benar tidak ada siapa-siapa selain Arini. Rasa haus mulai mencekik tenggorokannya, tapi dispenser ada di lantai bawah. Untuk berdiri saja kakinya gemetar hebat. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama, ibu, muncul di layar. Dengan tangan gemetar, Arini menggeser tombol hijau. Halo, Bu, suaranya pecah. Tangis yang ia tahan akhirnya tumpah mendengar suara ibunya. Enduk, Arini kamu gak apa-apa, nak? Suara ibu terdengar cemas, latar belakang suara bising stasiun terdengar jelas.
Pengumuman kedatangan kereta, suara orang berlalu lalang, klakson kendaraan. Ibu sama bapak masih di stasiun? Enduk. Suamimu mana? Kok belum datang-datang? Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Mas Rian belum sampai sana, Bu. Belum, Enduk. Kami sudah tunggu 1 jam di pintu keluar selatan sesuai janji. Kami telepon Rian tidak diangkat-angkat. Bapakmu kakinya kumat, Enduk, sakit kalau berdiri lama. Kami bingung harus kemana. Rian gak ngabarin kamu. Hancur. Hati Arini hancur berkeping-keping. Rian berbohong. Dia bilang akan mengirim taksi online, tapi dia tidak melakukannya. Dia bilang akan menjemput bidan, tapi dia tidak kembali. Dia membiarkan mertuanya yang tua renta terlantar di stasiun ibu kota, dan istrinya yang mau melahirkan kesakitan sendirian. Kemarahan mulai menyalip rasa sakit fisiknya. Bu? Arini menarik napas panjang, menahan isak tangis agar ibunya tidak semakin panik. Ibu jangan tunggu Mas Rian. Mas Rian, dia sepertinya ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal. Urusan apa yang lebih penting dari nyawa istri dan anaknya? Batin Arini menjerit. Ibu sama bapak naik taksi bandara saja ya yang ada di depan. Langsung minta antar ke rumah sakit Harapan Bunda. Arini mau berangkat ke sana sekarang. Loh, kamu sendirian, Enduk? Rian gak antar kamu. Arini bisa sendiri, Bu. Arini kuat. Ibu hati-hati ya. Nanti Arini ganti uang taksinya. Arini mematikan telepon secepatnya sebelum pertahanannya runtuh total. Ia tidak boleh lemah. Ia harus menyelamatkan anaknya. Jika ayahnya tidak menginginkannya, maka ibunya yang akan berjuang mati-matian untuknya. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Arini memaksakan diri bangkit. Cairan ketuban terus merembes, membuatnya tidak nyaman. Ia menyambar tas perlengkapan bayi yang sudah disiapkan di sudut kamar sejak seminggu lalu. Tas itu berat, tapi tak seberat beban di hatinya. Ia memesan taksi online. Syukurlah ada pengemudi di dekat sana. Arini menyeret langkahnya menuruni tangga. Setiap anak tangga adalah siksaan. 1 langkah, 1 rintihan. 1, 2, 3. Ia menghitung untuk mengalihkan rasa sakit. Saat ia sampai di ruang tamu, matanya menangkap foto pernikahan mereka yang tergantung besar di dinding. Foto Rian dan Arini yang tersenyum bahagia 2 tahun lalu. Saat itu Rian hanyalah kontraktor kecil yang nyaris bangkrut, dan Arini adalah putri pengusaha mebel sukses yang jatuh cinta pada kesederhanaan Rian. Arini lah yang menyuntikkan modal, menggunakan koneksi kakeknya untuk memberikan proyek-proyek besar pada Rian, hingga Rian menjadi sukses seperti sekarang. Dan inilah balasannya. Suara klakson mobil di depan pagar membuyarkan lamunannya. Taksi online-nya sudah datang. Sopir taksi, seorang bapak parubaya, terbelalak kaget saat melihat Arini berjalan tertatih-tatih keluar rumah sambil memegangi perutnya, dengan wajah pucat dan daster yang basah di bagian bawah. Ya Allah, Bu. Mau melahirkan? Suaminya mana? Bapak itu bergegas turun, membantu membawakan tas dan memapah Arini masuk ke mobil. Arini tersenyum getir, air matanya mengalir tanpa bisa dibendung lagi. Saya tidak punya suami, Pak. Jalan saja, Pak. Ke rumah sakit Harapan Bunda. Cepat ya, Pak. Bapak sopir itu tampak mengerti, ia tidak banyak bertanya lagi. Ia memacu mobilnya membelah jalanan Jakarta yang mulai padat. Di dalam mobil, di antara gelombang kontraksi yang semakin rapat, kini setiap 3 menit sekali, ponsel Arini berbunyi lagi. Bukan telepon. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Arini berharap itu Rian. Mungkin Rian kecelakaan? Mungkin mobilnya mogok? Mungkin ada alasan logis kenapa dia menghilang? Hatinya yang bodoh masih mencoba mencari pembenaran. Tapi pesan itu dari nomor yang tidak dikenal. Tidak ada nama, foto profilnya kosong. Hanya ada 1 gambar yang dikirimkan. Tangan Arini gemetar saat membuka gambar itu. Koneksi internet terasa lambat, membuat gambar itu terunduh perlahan dari atas ke bawah. Pertama, terlihat langit-langit sebuah ruangan yang sangat tinggi dengan lampu kristal chandelier yang mewah. Arini mengenali tempat itu. Grand Ballroom Hotel Mulia. Tempat impiannya dulu untuk menikah, tapi Rian bilang terlalu mahal, jadi mereka hanya menikah di gedung sederhana.
Gambar terus terbuka ke bawah. Terlihat dekorasi bunga mawar putih segar di mana-mana. Ribuan bunga. Sangat indah. Dan kemudian, objek utamanya terlihat. Di tengah kemegahan itu, berdiri sepasang pengantin yang sedang melakukan sesi foto atau mungkin gladi resik terakhir. Mempelai prianya mengenakan setelan jas hitam yang sangat familiar. Kemeja putih slim fit. Sepatu pantofel mengkilap. Itu Rian. Rian yang sama yang tadi pagi meninggalkan Arini dengan alasan menjemput bidan. Dan mempelai wanitanya, dada Arini sesak bukan main, seolah paru-parunya berhenti bekerja. Wanita itu mengenakan gaun pengantin putih berekor panjang, tiara kecil di rambutnya yang disanggul modern, dan wajah itu tersenyum lebar penuh kemenangan. Bella, sahabat Arini sejak kuliah. Bella yang selalu curhat padanya tentang pacar rahasianya yang kaya raya. Bella yang sering diajak Arini makan malam di rumah karena kasihan dia anak rantau. Bella yang sering dibelikan Arini baju-baju bagus. Mereka berdua berdiri di sana, bergandengan tangan, tertawa bahagia di atas penderitaan Arini. Di bawah foto itu, ada sebuah tulisan caption pendek yang dikirimkan pengirim misterius itu. Persiapan lancar. Akad nikah dimulai 2 jam lagi. Rian bilang istrinya aman di rumah, lagi tidur. Jangan sampai Arini tahu kalau uang operasi caesarnya dipakai buat bayar catering hari ini. Duniaku runtuh seketika. Rasa sakit kontraksi yang merobek rahimku kini kalah telak oleh rasa sakit yang merobek jantungku. Jadi, selama ini, uang yang dia bilang ditabung untuk persalinan? Habis. Alasan dia sibuk lembur setiap akhir pekan? Bohong. Dan hari ini, di saat aku bertaruh nyawa, di saat darah dan dagingnya akan lahir ke dunia, dia memilih untuk mengucap janji suci dengan wanita lain. Dia memilih memakaikan cincin di jari sahabatku daripada memegang tanganku yang sedang kesakitan. Arini menjerit di dalam taksi, jeritan panjang yang memilukan. Bu, sabar bu, sebentar lagi sampai. Bapak sopir panik, mengira Arini akan melahirkan di mobil. Sakit, Pak? Sakit? Isak Arini, meremas dadanya sendiri. Bukan perut saya, Pak, tapi hati saya. Hati saya mati hari ini, Pak. Arini menatap foto di layar ponselnya dengan pandangan kabur oleh air mata. Wajah Rian yang tersenyum, wajah Bella yang bahagia. Perlahan, tangisnya mereda. Bukan karena tenang, tapi karena air matanya habis terbakar oleh api amarah yang mulai menyala di dasar jiwanya. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan menjadi kebencian. Dari keputusasaan menjadi tekad. Arini menghapus air matanya dengan kasar. Ia mengelus perut besarnya dengan tatapan tajam yang baru. Kalian bersenang-senanglah sekarang, bisiknya lirih, suaranya dingin dan menusuk, berbeda jauh dengan Arini yang lemah lembut beberapa jam lalu. Tertawalah sepuas kalian. Menikahlah. Habiskan uangku. Tapi ingat satu hal, Arini menatap jalanan di depan dengan tatapan nyalang. Anakku akan lahir hari ini. Dan bersamaan dengan tangis pertamanya, akan kulahirkan juga kehancuran kalian. Aku bersumpah, Rian, pesta pernikahan kalian akan menjadi pesta pemakaman masa depan kalian. Mobil taksi berbelok memasuki gerbang rumah sakit. Perjuangan Arini baru saja dimulai. Bukan hanya perjuangan menjadi ibu, tapi perjuangan menjadi wanita yang akan mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Pintu otomatis IGD Rumah Sakit Harapan Bunda terbuka lebar. Hembusan udara dingin beraroma antiseptik langsung menerpa wajah Arini, kontras dengan peluh panas yang membanjiri tubuhnya. Bapak sopir taksi, yang namanya diketahui kemudian adalah Pak Asep, dengan sigap memanggil petugas keamanan dan perawat. Tolong, ada ibu mau melahirkan. Sendirian, seru Pak Asep, suaranya memecah keriuhan IGD siang itu. 2 orang perawat bergegas mendorong kursi roda. Arini dibantu turun dari taksi, tubuhnya serasa remuk redam. Setiap guncangan kecil saat kakinya menapak aspal terasa seperti tusukan jarum di tulang belakangnya. Ia duduk di kursi roda, napasnya memburu, matanya nanar menatap langit-langit rumah sakit yang putih bersih, terlalu bersih untuk jiwanya yang sedang berlumuran lumpur pengkhianatan. Ibu, tarik napas, keluarkan. Instruksi salah satu perawat muda sambil mendorong kursi roda dengan cepat menuju ruang bersalin.
Suaminya mana, Bu? Nanti harus urus pendaftaran di depan. Pertanyaan itu lagi. Pertanyaan sederhana yang kini terdengar seperti ejekan. Arini mencengkeram pegangan kursi roda. Rasa sakit di perutnya datang lagi, gelombang kontraksi yang semakin kuat dan semakin panjang durasinya. Tapi rasa sakit di hatinya memberinya kekuatan untuk menjawab dengan suara yang mengejutkan dirinya sendiri, datar, dingin, tanpa emosi. Suami saya sudah mati, jawab Arini tegas, matanya menatap lurus ke depan, kosong. Perawat muda itu tersentak, langkahnya sempat terhenti sepersekian detik sebelum kembali mendorong. Innalillahi, maaf, Bu. Saya turut berduka cita. Meninggal kapan, Bu? Tadi pagi. Tepat saat dia melangkah keluar dari rumah, gumam Arini, lebih kepada dirinya sendiri. Di dalam kepalanya, Rian memang sudah mati. Sosok suami yang ia cintai, ia banggakan, ia hormati selama 2 tahun ini, telah tewas seketika saat ia melihat foto di ponselnya tadi. Pria yang sedang tertawa di pelaminan sana hanyalah iblis yang memakai wajah suaminya. Arini dibawa masuk ke ruang observasi. Tirai hijau ditarik menutup sekeliling ranjangnya. Ia diminta mengganti pakaian dengan baju rumah sakit yang longgar. Saat melepas pakaiannya yang basah oleh ketuban dan keringat, Arini merasa seperti sedang menguliti dirinya yang lama. Arini yang naif, Arini yang bodoh, Arini yang terlalu percaya. Pembukaan sudah 7, Bu. Wah, cepat sekali ini. Padahal anak pertama ya, kata bidan senior yang memeriksa. Pantesan sakitnya luar biasa. Ibu hebat, kuat sekali bisa tahan sampai sini sendirian. Kata, hebat, itu terasa hambar. Arini tidak ingin jadi hebat. Ia hanya ingin jadi istri yang digenggam tangannya saat kesakitan. Ia ingin jadi ibu yang didoakan suaminya saat persalinan. Tapi takdir berkata lain. Tak lama kemudian, keributan kecil terdengar di luar tirai. Suara yang sangat familiar membuat air mata Arini kembali menggenang, kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega dan haru. Arini? Tirai tersibak kasar. Di sana berdiri bapak dan ibu. Wajah tua mereka tampak kelelahan luar biasa. Kemeja batik bapak yang lusuh basah oleh keringat, celana kainnya kotor di bagian bawah, mungkin terciprat becek saat mencari taksi. Ibu, dengan kerudung instannya yang miring, langsung menghambur memeluk Arini. Ya Allah, Gusti, enduk, anakku. Ibu menangis sejadi-jadinya di dada Arini. Tangisan seorang ibu yang hatinya ikut hancur melihat putrinya menderita. Ibu, Bapak? Arini balas memeluk ibunya erat. Wangi minyak kayu putih dan keringat matahari yang menguar dari tubuh ibunya adalah aroma paling menenangkan di dunia saat ini. Bapak berdiri di sisi ranjang, tangannya yang keriput dan kasar karena puluhan tahun memahat kayu, mengelus kepala Arini dengan gemetar. Mata tuanya merah menahan amarah dan tangis. Sirian bajingan itu di mana? Enduk, suara bapak bergetar hebat, menahan emosi yang siap meledak. Bapak telepon ratusan kali tidak diangkat. Tetangga bilang lihat mobilnya keluar tadi pagi rapi sekali. Dia kemana? Istrinya mau melahirkan malah hilang. Arini menatap bapaknya. Ia tak tega menambah beban pikiran orang tuanya yang sudah sepuh. Tapi, menyembunyikan kebenaran ini hanya akan membuat mereka semakin bingung. Dengan tangan gemetar, Arini mengambil ponselnya yang tergeletak di samping bantal. Ia membuka foto yang dikirimkan orang misterius itu lagi. Foto pesta pernikahan yang megah. Foto pengkhianatan. Lihat ini, Pak. Bu. Bisik Arini, menyodorkan ponselnya. Bapak dan ibu mendekatkan wajah mereka ke layar kecil itu. Hening sejenak. Detik berikutnya, ibu menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak tak percaya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rian? Ini Rian? Wajah bapak berubah dari merah menjadi ungu karena murka. Urat-urat lehernya menonjol. Kurang ajar. Iblis. Setan alas, umpat bapak. Napasnya memburu. Bapak mau ke sana sekarang. Di mana ini? Bapak mau hajar dia. Bapak mau seret dia ke sini buat minta ampun di kakimu. Bapak sudah berbalik hendak pergi, tongkat kayunya dihentakkan ke lantai dengan keras. Jangan, Pak. Arini menahan lengan bapak, meski tenaganya lemah. Jangan ke sana sekarang. Kenapa, Enduk?
Kamu masih membela dia? Dia injak-injak harga diri kita. Dia buang kamu seperti sampah? Bukan membela, Pak. Arini menggeleng, matanya kini kering, berganti dengan kilatan dingin yang membuat bapaknya sendiri tertegun. Kalau Bapak ke sana sekarang, Bapak cuma akan jadi tontonan. Bapak akan diusir satpam karena penampilan Bapak. Mereka akan tertawa melihat kita mengamuk seperti orang gila. Kita kalah, Pak? Arini menarik napas panjang saat kontraksi lain datang, menahannya sekuat tenaga agar tidak berteriak. Biarkan Arini melahirkan dulu, Pak. Biarkan cucu Bapak lahir dengan selamat. Setelah itu, setelah aku kuat berdiri, kita akan datang ke sana. Bukan sebagai orang gila yang mengamuk, tapi sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali semuanya. Maksudmu apa, Enduk? Tanya ibu bingung sambil menyeka air matanya. Semua harta yang Rian pamerkan itu, rumah, mobil, perusahaan, semua atas nama Arini, Bu. Warisan kakek semua Arini amankan dalam perjanjian pranikah dan akta perusahaan. Rian lupa itu karena selama ini Arini yang diam di balik layar. Dia pikir dia raja, padahal dia cuma numpang. Arini tersenyum tipis, senyum yang penuh luka namun mematikan. Kita akan buat dia jatuh dari langit ke kerak neraka dalam satu malam. Bapak sabar ya, temani Arini di sini. Arini butuh doa Bapak. Kemarahan Bapak perlahan surut, berganti dengan rasa bangga sekaligus iba melihat ketegaran putrinya. Ia mencium kening Arini lama. Bapak Ridho, Enduk. Bapak doakan kamu selamat. Bapak doakan Rian dapat balasan setimpal. Jam dinding di ruang bersalin menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Proses persalinan memasuki fase aktif. Rasa sakit itu kini bukan lagi gelombang, melainkan badai yang tak putus-putus. Tulang-tulang panggul Arini rasanya seperti diremukan paksa untuk membuka jalan bagi kehidupan baru. Ayo Bu, pembukaan sudah lengkap. Kalau ada rasa ingin meneran, dorongnya, instruksi dokter kandungan yang baru datang. Dokter perempuan itu tampak cekatan dan tegas. Arini mengejan sekuat tenaga, wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol. Tangannya mencengkeram besi ranjang di satu sisi, dan tangan ibunya di sisi lain. Sakit, sakit sekali. Setiap kali rasa sakit fisik itu memuncak, bayangan Rian dan Bella muncul di pelupuk matanya. Flashback, Rian menyuapi Bella es krim di depan mata Arini saat mereka makan siang bersama bulan lalu. Kasihan dia jomblo, Rin, kata Rian waktu itu sambil tertawa. Dorong lagi, Bu. Sedikit lagi kepalanya terlihat. Arini menggeram. Rasa sakit hati itu menjadi bahan bakar yang tak ada habisnya. Flashback, Bella meminjam baju hamil Arini untuk foto iseng. Ternyata itu foto prewedding mereka. Matilah kalian. Matilah, teriak Arini dalam hati, menyalurkan amarahnya ke dalam dorongan yang kuat. Bagus, bagus sekali, Bu Arini. Tarik napas panjang, dorong lagi. Keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Rambutnya lepek, bibirnya kering pecah-pecah. Tidak ada suami yang menyeka keringatnya. Tidak ada suami yang membisikkan kata cinta. Yang ada hanya bayangan pengkhianatan yang menari-nari. Arini merasa tubuhnya seperti dibelah dua. Rasa perih yang luar biasa di jalan lahir membuatnya ingin menyerah. Enggak kuat, Dok. Saya enggak kuat. Rintih Arini, kepalanya terkulai lemah. Kuat, Enduk. Kuat, ingat anakmu. Jangan biarkan anakmu kalah sama bapaknya yang bejat. Bapak berbisik keras di telinga Arini, memberikan motivasi dengan cara yang keras namun efektif. Tunjukkan kalau kamu bisa hidup tanpa dia. Kata-kata Bapak menampar kesadaran Arini. Benar. Jika ia menyerah sekarang, Rian menang. Jika ia mati di sini, Rian dan Bella akan tertawa bahagia, mungkin menguasai hartanya, dan anak ini akan terlantar atau diasuh ibu tiri yang jahat. Tidak. Arini mengumpulkan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen dan tekad. Besmo? Eugde? Arini mendorong dengan seluruh kekuatan jiwanya, seolah ingin mengeluarkan semua racun dan kesedihan dari dalam tubuhnya bersamaan dengan bayi itu. Ot, ot, huh? Suara tangisan nyaring membelah udara ruang bersalin. Detik itu juga,
Dunia seakan berhenti berputar. Dokter mengangkat sesosok bayi merah yang masih berlumuran darah dan cairan ketuban. Bayi laki-laki. Sehat, sempurna. Arini terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menatap bayi itu. Bayi yang dibuat dengan cinta, setidaknya cinta dari sisinya, namun lahir di tengah kebencian. Dokter meletakkan bayi itu di dada Arini untuk inisiasi menyusu dini, IMD. Saat kulit bayi yang hangat dan lembut itu bersentuhan dengan kulit dadanya, Arini merasakan sengatan listrik yang aneh. Perasaan itu campur aduk. Ia melihat wajah bayinya. Hidungnya, hidung Rian. Matanya yang masih terpejam, bentuknya mirip Rian. Bibirnya pun mirip Rian. Darah daging pengkhianat itu kini ada di pelukannya. Ada dorongan sesaat untuk membenci bayi ini. Bayi yang menjadi saksi bisu kehancuran rumah tangganya. Tapi kemudian, bayi mungil itu membuka matanya sedikit, tangan mungilnya menggenggam jari telunjuk Arini dengan erat. Refleks kuat, seolah berkata, "Ibu, jangan tinggalkan aku." Hati Arini luluh lantak. Air mata kembali menetes, kali ini jatuh tepat di pipi bayinya. "Maafkan ibu, nak," bisik Arini serak. Ia mencium kepala bayinya yang masih berbau amis darah bercampur aroma surga. "Maafkan ibu sempat ragu. Kamu bukan dia. Kamu anakku. Kamu milikku. Hanya milikku." Ibu dan bapak menangis haru di sampingnya, mengucap syukur berkali-kali. "Namanya siapa, Bu?" "Biar dicatat di gelang identitas," tanya perawat. Arini menatap bayinya lekat-lekat. Dulu, Rian sudah menyiapkan nama, Rian Junior. Nama yang sombong. "Bima," jawab Arini tegas. "Bima Sakti." Agar dia kuat seperti Bima, dan setinggi langit seperti Bima Sakti. Tanpa nama belakang ayahnya. "Nama ayahnya siapa, Bu?" "Untuk surat keterangan lahir," tanya perawat itu lagi, kali ini dengan hati-hati. Arini menatap lurus ke mata perawat itu. Wajahnya masih pucat pasca melahirkan, tapi sorot matanya setajam pedang. "Kosongkan saja." Atau tulis, "Tidak diketahui." "Ayahnya sudah mati bagi kami." Perawat itu mengangguk kikuk, tak berani membantah aura intimidasi yang keluar dari ibu yang baru melahirkan ini. Setelah proses pembersihan dan jahit, yang rasanya perih namun tak sebanding dengan perihnya hati, Arini dipindahkan ke ruang rawat inap. Ia meminta kamar VIP terbaik. Bukan dengan uang Rian, tapi uang tabungan pribadinya yang ia sisihkan dari dividen perusahaan yang tidak diketahui Rian. Di kamar yang sunyi dan dingin itu, Arini menatap langit-langit. Bayinya tertidur di boks bayi di sampingnya. Bapak dan ibu tertidur di sofa karena kelelahan perjalanan dan emosi. Arini mengambil ponselnya. Ia melihat jam. Pukul 17. Di tempat lain, pesta resepsi Rian dan Bella pasti sedang dimulai. Rian pasti sedang berdiri di pelaminan, menyalami tamu, tersenyum palsu, merasa dirinya adalah raja dunia. Arini membuka aplikasi mobile bankingnya. Ia melihat saldo rekening perusahaan. Angkanya fantastis. Cukup untuk menggelar pesta mewah Rian 10 kali lipat. Dan akses otorisasi token ada di tangannya sebagai komisaris utama. Arini tersenyum miring. "Nikmatilah malam ini, Mas," bisiknya pada kesunyian. "Makanlah yang enak. Menarilah. Tertawalah. Karena besok pagi, saat matahari terbit, kamu akan sadar bahwa kamu baru saja menggali kuburanmu sendiri." Arini memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun rencana. Setiap detail kehancuran Rian ia rangkai di kepalanya. Tidak akan ada ampun. Tidak akan ada belas kasihan. Dendam seorang ibu yang melahirkan sendirian lebih berbahaya daripada 1000 pedang terhunus. Keesokan paginya, matahari menerobos masuk ke celah tirai kamar VIP rumah sakit, menyinari wajah Arini yang masih pucat namun sorot matanya tajam, tidak lagi sayu seperti kemarin. Tubuhnya masih terasa sakit, ngilu di sekujur sendi dan perih di jahitan jalan lahir setiap kali ia bergerak sedikit saja. Namun, sakit fisik itu seolah tidak berarti dibandingkan adrenalin yang memompa di pembuluh darahnya. Di dalam boks bayi transparan di samping ranjangnya, Bima tidur dengan damai. Napasnya teratur. Anak itu tidak tahu bahwa hari ini, ibunya akan memulai perang dunia ketiga melawan ayahnya sendiri.
Enduk, makan dulu. Ini bubur ayamnya mumpung masih hangat, ibu menyodorkan mangkuk dengan sabar. Wajah ibu masih sembab sisa menangis semalam, tapi ia berusaha tegar demi Arini. Arini menerima mangkuk itu dan makan dengan cepat. Bukan karena lapar, tapi karena ia butuh tenaga. Bu, tolong ambilkan ponsel Arini, pinta Arini setelah suapan terakhir. Kamu mau apa, Enduk? Istirahatlah dulu. Jangan pikirkan Rian dulu. Bapak menyela dari sofa, memijat kakinya yang bengkak. Justru itu, Pak. Arini tidak mau memikirkan dia. Arini mau menyelesaikan dia. Arini mencari satu nama di kontaknya, Pak Hadi, lawyer. Pak Hadi adalah pengacara kepercayaan keluarga almarhum kakek Arini. Pria tua itu yang mengurus semua legalitas warisan ketika kakek meninggal 5 tahun lalu, mewariskan perusahaan mebel yang kemudian bertransformasi menjadi perusahaan konstruksi di bawah nama Rian Jaya Abadi. Rian memang yang menjalankan operasionalnya, yang tampil di depan klien, yang memotong pita peresmian. Tapi Rian, dalam kebodohannya yang arogan, lupa siapa yang memegang pena saat akta pendirian ditandatangani. Halo, Assalamualaikum, Bu Arini. Saya dengar dari Bapak Ibu sudah melahirkan? Selamat ya, Bu. Suara Pak Hadi terdengar berat dan berwibawa di ujung telepon. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Hadi, jawab Arini datar. Tapi saya menelepon bukan untuk basa-basi. Hening sejenak. Pak Hadi sepertinya merasakan nada bicara Arini yang tidak biasa. Ada masalah, Bu? Pak Hadi, Bapak masih pegang salinan asli akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah di Pondok Indah, dan dokumen kepemilikan apartemen Tamrin. Tentu, Bu. Semua aman di brankas kantor saya. Kan memang Ibu yang titipkan agar tidak disalahgunakan Pak Rian untuk agunan bank tanpa izin Ibu. Bagus, Arini menarik napas panjang. Aktifkan protokol 0. Sekarang. Suara batu kecil terdengar di seberang sana. Pak Hadi tersedak kopinya sendiri. Protokol 0? Bu Arini, Anda serius? Itu artinya? Ya, saya tahu artinya, potong Arini dingin. Itu artinya pembekuan total. Tarik semua akses keuangan Rian. Blokir kartu kredit korporat yang dia pegang. Kirim notifikasi ke semua bank bahwa tanda tangan Direktur Operasional, Rian, tidak lagi berlaku untuk pencairan dana di atas 10 juta rupiah tanpa persetujuan komisaris utama. Dan satu lagi, Pak, siapkan surat pemberhentian tidak hormat. Alasan, penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lampirkan bukti mutasi rekening yang dia pakai untuk bayar vendor pernikahan sialan itu. Ya Allah, jadi berita burung itu benar? Pak Rian menikah lagi? Suara Pak Hadi terdengar syok. Bukan cuma menikah, Pak. Dia menikah saat saya sedang meregang nyawa melahirkan anaknya. Dia pakai uang saya, uang perusahaan, untuk membiayai pelakor itu. Bajingan? Umpat Pak Hadi pelan, saking marahnya ia lupa profesionalitas sejenak. Baik, Bu Arini. Saya mengerti. Saya akan siapkan semuanya. Kapan Ibu mau tanda tangan? Bawa semua berkasnya ke Hotel Mulia nanti malam. Kita akan buat acara serah terima di sana, kata Arini, senyum sinis terukir di bibirnya. Hotel Mulia? Ibu kan masih di rumah sakit? Baru kemarin melahirkan? Pak Hadi, Arini menatap bayangannya sendiri di layar ponsel yang gelap. Wanita yang tersakiti bisa melakukan hal yang mustahil. Siapkan juga pengawal. Saya mau 4 orang bodyguard terbaik dari firma keamanan Bapak. Jemput saya di lobi rumah sakit jam 6 sore. Dan tolong, mampir ke butik langganan saya, ambilkan gaun warna merah marun yang saya pesan bulan lalu. Yang bak-kelas. Ibu yang mendengar percakapan itu menutup mulutnya kaget. Kamu gila? Kamu mau ke sana? Kamu belum bisa jalan tegak, jahitanmu masih basah. Arini menutup telepon dan menatap ibunya dengan lembut namun tegas. Bu, sakit jahitan ini bisa sembuh dalam seminggu. Tapi kalau Arini diam saja, sakit harga diri kita akan dibawa sampai mati. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Cukup temani Arini. Gendong Bima. Biar Arini yang menghadapi mereka. Tapi merah, Enduk? Kenapa merah? Tanya Bapak lirih.
Karena merah adalah warna darah, Pak. Darah yang tumpah saat melahirkan Bima, dan darah yang mendidih di hati Arini. Malam ini, Rian tidak akan melihat istri yang lemah dan penurut. Dia akan melihat wanita yang siap membakar dunianya. Sore itu, suasana kamar rawat inap berubah menjadi ruang persiapan perang. Arini memaksakan diri turun dari ranjang. Kakinya gemetar hebat saat menapak lantai. Rasa nyeri menjalar dari pangkal paha hingga ke pinggang. Keringat dingin mengucur lagi. Desisnya sambil memegang pinggiran meja. Sudah, enduk. Jangan dipaksa, ibu mencoba memapah. Enggak, Bu. Arini harus bisa, tolak Arini halus. Ia menegakkan punggungnya. Menggigit bibir menahan perih. 1 langkah. 2 langkah. Ia melatih dirinya untuk berjalan tegak, menyembunyikan rasa sakit di balik wajah angkuh. Ia tidak boleh terlihat pincang di depan Bella nanti. Ia harus terlihat seperti ratu. Pak Hadi datang tepat waktu dengan setumpuk dokumen dan sebuah paper bag besar berisi gaun. Di belakangnya, 4 pria berjas hitam bertubuh kekar berdiri tegap. Aura mereka mengintimidasi. Arini masuk ke kamar mandi. Ia merias wajahnya sendiri. Menutupi lingkar hitam di bawah mata dengan concealer. Memulaskan eyeshadow gelap smoky eye yang dramatis. Dan terakhir, lipstik merah darah yang menyala. Saat ia keluar dari kamar mandi mengenakan gaun merah marun sutra yang jatuh elegan di tubuhnya, bapak dan ibu ternganga. Gaun itu longgar di bagian perut namun tetap membentuk siluet tubuhnya yang masih berisi pasca melahirkan, memberikan kesan keibuan sekaligus kekuasaan yang dominan. Rambut panjangnya digerai bergelombang. Arini tidak terlihat seperti wanita yang baru melahirkan 24 jam yang lalu. Ia terlihat seperti dewi pembalasan dendam. Bima bagaimana? Tanya Arini melihat putranya yang sudah digendong ibu dengan selimut tebal yang mewah. Dia tidur, enduk. Tenang sekali. Sepertinya dia tahu ibunya mau berjuang, kata ibu. Ayo berangkat, perintah Arini. Rombongan itu keluar dari rumah sakit. Orang-orang di lorong rumah sakit menyingkir, terpana melihat pemandangan itu. Seorang wanita cantik bergaun merah, dikawal 4 bodyguard dan seorang pengacara, berjalan perlahan namun pasti, diikuti sepasang orang tua sederhana yang menggendong bayi. Di dalam mobil Alphard hitam yang disewa Pak Hadi, Arini menatap jalanan Jakarta yang mulai gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala. Di kejauhan, hotel mulia berdiri megah dengan lampu sorotnya. Di sanalah Rian berada. Jantung Arini berdegup kencang. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, malam ini akan menjadi malam terakhir Rian bisa tidur nyenyak. Tunggu aku, Mas, bisik Arini sambil membelai kaca jendela mobil. Pestamu belum lengkap tanpa kado dariku. Grand Ballroom Hotel mulia malam itu tampak seperti istana dari negeri dongeng. Ribuan bunga mawar putih impor menghiasi setiap sudut, dari pintu masuk hingga ke panggung pelaminan yang megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Musik orkestra mengalun lembut, mengiringi obrolan ringan ratusan tamu elit yang hadir mengenakan pakaian terbaik mereka. Di tengah kemegahan itu, Rian berdiri dengan gelas champagne di tangannya. Ia mengenakan tuxedo hitam rancangan desainer ternama, rambutnya disisir rapi, wajahnya berseri-seri. Di sampingnya, Bella tampak memukau dengan gaun pengantin putih bertahtakan kristal Swarovski. Gaun itu saja harganya ratusan juta, uang yang Rian ambil dari deposito perusahaan bulan lalu. Mas, aku bahagia banget, bisik Bella manja, menyandarkan kepalanya di bahu Rian saat fotografer mengarahkan kamera ke mereka. Semua orang melihat kita? Kita pasangan paling serasi malam ini. Rian tersenyum bangga, mengecup puncak kepala Bella. Tentu saja, sayang. Kamu pantas mendapatkan ini semua. Lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kita akan jadi raja dan ratu di Jakarta. Klien-klienku banyak yang datang, ini bagus untuk citra bisnisku. Arini, gimana? Tanya Bella tiba-tiba, suaranya sedikit bergetar. Dia nggak bakal tahu kan? Wajah Rian sedikit menegang, tapi ia segera menutupinya dengan tawa kecil. Tenang saja. Dia sedang di rumah, mungkin tidur. Atau kalaupun melahirkan, dia pasti sibuk kesakitan di klinik bidan kampung itu. Nggak mungkin dia ke sini.
Dia nggak punya akses, dia nggak punya uang tunai, dan dia terlalu lemah. Iya juga sih, Bella tertawa lega. Lagi pula satpam di depan ketat banget. Nggak ada undangan, nggak boleh masuk. Mereka kembali tertawa, menyapa tamu-tamu VIP yang memberikan selamat. Mereka merasa tak tersentuh. Mereka merasa di puncak dunia. Namun, mereka tidak tahu bahwa badai sedang bergerak mendekat. Bukan badai angin, melainkan badai dalam wujud seorang wanita bergaun merah. Di lobi hotel, suasana mendadak berubah tegang. Sebuah mobil Alphard hitam dengan kaca gelap berhenti tepat di depan pintu utama drop-off. Petugas valet bergegas mendekat, namun pintu mobil sudah terbuka lebih dulu. 4 pria bertubuh kekar dengan jas hitam dan ARPC turun lebih dulu. Mereka berdiri menyebar, mengamankan area pintu mobil. Aura mereka dingin dan profesional, membuat beberapa tamu yang sedang menunggu jemputan mundur ketakutan. Kemudian, Pak Hadi turun dari kursi depan, merapikan jasnya, dan membuka pintu tengah. Sebuah kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi, namun datar di bagian tumit untuk kenyamanan pasca melahirkan, menapak aspal. Arini turun. Gaun merah marunnya menyapu lantai lobi marmer. Warna merah itu begitu kontras dengan dekorasi hotel yang serba putih dan emas. Ia berdiri tegak, dagunya terangkat. Wajahnya yang dirias bold memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di belakangnya, Bapak dan Ibu turun. Ibu menggendong Bima yang terbungkus kain bedong sutra putih bersih. Arini berjalan masuk. Langkahnya pelan namun berirama. Klik, klik, klik. 2 orang petugas keamanan, security, hotel yang berjaga di depan pintu ballroom mencoba menghalangi mereka karena melihat rombongan yang tidak biasa ini, terutama karena ada bayi baru lahir. Maaf, Bu. Undangan? Tanya satpam itu tegas, merentangkan tangan. Arini berhenti. Ia tidak marah. Ia hanya menatap satpam itu dengan tatapan yang membuat nyali pria itu menciut. Arini tidak mengeluarkan undangan fisik. Ia mengeluarkan kartu nama hitam dengan tinta emas. Arini Wijaya, Komisaris Utama Rian Jaya Abadi, dan pemilik 40% saham di konsorsium yang sedang merenovasi sayap barat hotel ini, ucap Arini dingin. Panggil manajer hotelmu sekarang, atau aku batalkan kontrak renovasi besok pagi. Satpam itu memucat. Ia melihat kartu nama itu, lalu menatap Pak Hadi yang mengangguk membenarkan. Maaf, Bu Arini. Silakan masuk. Pintu raksasa Grand Ballroom yang tertutup rapat kini didorong terbuka oleh 2 bodyguard Arini. Musik orkestra sedang mencapai puncaknya saat pintu itu terbuka lebar. Cahaya dari lobi yang terang benderang menerobos masuk ke dalam ballroom yang bercahaya remang-remang romantis. Arini melangkah masuk. 1 detik. 2 detik. Tamu-tamu yang berada di dekat pintu adalah yang pertama menyadari kehadirannya. Mereka menoleh, lalu terdiam. Bisik-bisik mulai menjalar seperti api di padang rumput kering. Siapa itu? Cantik sekali gaun merahnya. Loh, itu bukannya bawa bayi. Tunggu, itu Arini kan? Istri sahnya Rian. Arini tidak mempedulikan bisikan itu. Tatapannya terkunci lurus ke depan. Ke arah panggung pelaminan yang berjarak 50 meter di depannya. Di sana, Rian dan Bella sedang memotong kue pernikahan bertingkat 7. Pisau panjang ada di tangan mereka. Mereka sedang tertawa. Arini memberi isyarat pada Pak Hadi. Matikan musiknya, perintah Arini pada salah satu bodyguardnya yang langsung bergerak menuju teknisi suara di pojok ruangan. Beberapa detik kemudian, suara biola dan cello berhenti mendadak dengan bunyi decit yang tidak enak didengar. Keheningan total melanda ruangan raksasa itu. Ratusan pasang mata kini tertuju pada satu titik. Wanita bergaun merah yang berdiri di tengah lorong karpet merah, dikawal 4 pria kekar dan diiringi orang tua yang membawa bayi. Rian, yang merasa aneh karena musik berhenti, mengangkat kepalanya. Matanya menyipit, mencoba melihat siapa yang berani mengacaukan pestanya. Cahaya lampu sorot perlahan bergeser, secara tidak sengaja menyorot sosok Arini. Mata Rian membelalak. Pisau kue di tangannya terlepas, jatuh berdenting keras menimpa piring perak, menimbulkan suara gaduh yang menggema di ruangan sunyi itu. Wajahnya yang tadi merah merona karena alkohol dan kebahagiaan, kini berubah pucat pasi seputih kertas. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Di sampingnya,
Bella mengikuti arah pandang Rian. Saat melihat Arini, tubuh Bella membeku. Gelas wine di tangan kirinya meluncur jatuh. Prang! Pecahan kaca dan tumpahan anggur merah mengotori gaun putih mahalnya. Tapi Bella tidak peduli. Matanya menatap Arini dengan horor, seolah melihat malaikat maut yang datang menjemput nyawanya. Arini tersenyum. Bukan senyum manis, tapi senyum predator yang telah memojokkan mangsanya. Ia mulai berjalan lagi. Perlahan. Menikmati setiap langkahnya di atas karpet merah yang seharusnya menjadi jalan Rian dan Bella menuju kebahagiaan, kini menjadi jalan Arini menuju pembalasan. Para tamu secara otomatis membelah diri, memberikan jalan bagi Arini. Mereka bisa merasakan aura kemarahan yang begitu pekat memuar dari tubuh wanita itu. Arini? Gagap Rian, suaranya terdengar jelas karena heningnya ruangan. Bagaimana kamu? Arini tidak menjawab. Ia terus berjalan, semakin dekat, hingga ia tiba tepat di bawah tangga podium pelaminan. Ia mendongak, menatap Rian dan Bella yang berdiri gemetar di atas sana. "Halo, Mas Rian," sapa Arini. Suaranya tenang, tapi menggema ke seluruh ruangan tanpa perlu mikrofon. "Halo, Bella. Sahabatku. Selamat atas pernikahannya," lanjut Arini, nada suaranya penuh sarkasme yang tajam. "Maaf aku terlambat. Tadi ada sedikit urusan melahirkan anakmu sendirian, sementara kamu sibuk main rumah-rumahan di sini." Gelombang kejut, shockwave, menghantam seluruh tamu undangan. Seruan kaget terdengar di mana-mana. "Hah? Melahirkan? Ya Tuhan, jahat sekali. Itu istri sahnya?" Arini menoleh ke belakang, pada ibunya. "Bu, bawa Bima ke sini." Ibu maju dengan langkah gemetar namun bangga, menyerahkan bayi mungil itu ke gendongan Arini. Arini mendekap anaknya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang gaun merahnya. Ia menaiki tangga podium satu persatu. Setiap langkah Arini menaiki panggung terasa seperti detak jam kiamat bagi Rian. Rian mundur selangkah, hampir tersandung gaun Bella. "Jangan mendekat, Arini. Jangan bikin malu di sini," desis Rian panik, keringat dingin membanjiri wajahnya. Arini sudah sampai di atas panggung. Ia berdiri sejajar dengan mereka. Ia merebut mikrofon dari tangan MC yang bengong di samping Rian. "Bikin malu?" tanya Arini lewat pengeras suara, suaranya menggelegar memenuhi ballroom. "Kamu yang sudah mempermalukan dirimu sendiri, Mas. Kamu meninggalkan istrimu yang sedang pecah ketuban demi pesta ini. Kamu membiarkan orang tuaku terlantar di stasiun demi menjemput wanita ini. Dan sekarang, kamu takut malu?" Arini tertawa kecil, tawa yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya merinding. "Pestanya baru saja dimulai, sayang. Dan aku adalah tamu kehormatanmu malam ini." Suara Arini yang menggema melalui pelantang suara memecah atmosfer pesta bagaikan petir di siang bolong. Grand Ballroom yang tadinya dipenuhi alunan musik orkestra dan denting gelas kristal, kini senyap. Hening yang begitu absolut hingga suara napas tertahan para tamu bisa terdengar. Rian berdiri kaku di atas podium. Wajahnya yang beberapa detik lalu memancarkan arogansi seorang raja, kini runtuh menjadi topeng ketakutan yang menyedihkan. Keringat dingin mulai merembes di balik kemeja tuxedo mahalnya, membuat punggungnya terasa dingin. Arini?" bisik Rian, suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya bergerak liar, menatap Arini, lalu menatap ratusan tamu undangan, lalu kembali ke Arini. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai panggung. Arini berdiri tegak, hanya berjarak 2 meter dari mereka. Gaun merah marunnya menyala di bawah sorot lampu spotlight, kontras dengan wajah pucat Bella yang mengenakan gaun putih. "Kenapa, Mas? Kaget?" tanya Arini lembut, namun nadanya setajam silet. "Kamu pikir aku sedang apa sekarang? Sedang meregang nyawa di meja operasi? Atau sedang menangis di pojokan kamar bersalin klinik kumuh yang kamu sarankan?" Bella, yang sejak tadi membeku, tiba-tiba tersadar. Insting pertahanannya muncul. Ia mencengkeram lengan Rian, kuku-kukunya menancap dalam. "Usir dia, Yang. Panggil security," desis Bella panik. Matanya melotot ngeri melihat bodyguard berbadan raksasa yang berdiri di belakang Arini. Rian menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya.
Ia memaksakan sebuah senyum kaku, berusaha memanipulasi situasi di hadapan para kolega bisnisnya. Arini? Sayang? Rian mencoba melangkah mendekat, tangannya terulur dengan gestur menenangkan. Kamu pasti sedang baby blues. Hormon kamu sedang tidak stabil. Lihat, kamu sampai halusinasi begini. Ayo turun, kita bicarakan di rumah ya? Kasihan Bima kena angin malam. Rian menoleh ke arah tamu undangan, memasang wajah suami prihatin. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, istri pertama saya memang sedang mengalami gangguan emosional pasca melahirkan. Harap maklum. Beberapa tamu mulai berbisik ragu. Oh, depresi pasca melahirkan? Kasihannya, sampai mengacau begitu. Rian sabar banget ya menghadapi istrinya. Mendengar itu, Arini tertawa. Tawa yang bukan karena lucu, tapi tawa dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Ia menepis tangan Rian yang mencoba meraih bahunya dengan kasar. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu, desis Arini. Ia kemudian menatap para tamu dengan sorot mata yang membakar. Gangguan emosional. Arini mengulang kata-kata Rian ke mic. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya sakit jiwa di sini. Arini menoleh ke samping panggung. Pak Hadi, putar videonya. Layar LED raksasa di belakang pelaminan, yang seharusnya menampilkan montase foto prewedding romantis Rian dan Bella di Paris, berkedip hitam sesaat. Kemudian, sebuah video rekaman CCTV muncul dengan kualitas HD. Video itu menampilkan garasi rumah Arini, tertanggal hari ini, pukul 9.30 pagi. Di layar raksasa itu, semua orang bisa melihat dengan jelas, Rian keluar dari pintu rumah dengan setelan rapi, wangi, dan necis. Di belakangnya, Arini berjalan tertatih-tatih, memegangi perut besarnya, wajahnya menyeringai kesakitan. Arini terlihat memohon, menarik lengan baju Rian. Tapi Rian menepisnya. Rian masuk ke dalam mobil Pajero Sport putih, menutup pintu, dan tancap gas meninggalkan istrinya yang hampir ambruk di lantai garasi. Layar berganti lagi. Kali ini tangkapan layar chat WhatsApp yang diperbesar. Arini, pukul 10.15 sedih mas, sakit banget, air ketuban sudah pecah. Angkat teleponku. Arini, pukul 11 sedih mas, bapak ibu terlantar di stasiun. Kamu di mana? Tolong jemput mereka. Rian, Lest CN pukul 11.05 sedih, online tapi tidak membalas. Dan di sebelahnya, disandingkan dengan postingan Instagram story Bella di jam yang sama, foto Rian dan Bella sedang tertawa di ruang makeup hotel. Caption, Bismillah, menuju halal bersama belahan jiwaku. Bih. Salah satu tamu di barisan depan berteriak spontan. Suasana ballroom langsung pecah. Gumaman simpati pada Rian berubah menjadi hujatan. Tatapan para tamu berubah menjadi jijik. Itu bukan manusia. Tega banget istrinya ditinggal begitu. Gila, padahal lagi lahiran. Wajah Rian pucat pasi, darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Lututnya goyah. Ia tidak bisa menyangkal bukti visual yang terpampang nyata di layar sebesar bioskop itu. Bella menangis histeris, menutupi wajahnya dengan buket bunga mawar yang kini terasa seperti duri. Matikan. Matikan layarnya. Siapa yang izinkan putar itu? Jeritnya. Aku yang izinkan, Arini menjawab tenang. Ia mengambil alih Bima dari gendongan ibunya yang berdiri di belakang, lalu memperlihatkan bayi mungil itu ke hadapan Rian. Lihat ini, Rian. Lihat baik-baik. Arini membuka kain bedong yang menutupi wajah Bima. Bayi itu sedang tertidur pulas, tidak tahu menahu akan kekacauan di sekelilingnya. Ini anakmu. Darah dagingmu. Bayi yang kamu tinggalkan demi pesta sampah ini, suara Arini bergetar menahan emosi. Kamu bahkan belum mengadzani dia. Kamu sibuk mengucap akad untuk pelakor ini. Rian menatap bayi itu. Ada setitik rasa penyesalan di matanya, namun tertutup oleh rasa takut akan kehancuran reputasinya. Arini, aku hilaf. Hilaf? Arini tertawa sinis. Selingkuh 2 tahun itu bukan hilaf, Rian. Itu niat. Arini menyerahkan Bima kembali pada ibunya. Waktunya untuk eksekusi finansial. Pak Hadi, panggil Arini. Pengacara senior itu maju membawa map tebal berwarna merah.
Arini mengambil map itu dan melemparkannya tepat ke wajah Rian. Kertas-kertas berhamburan di lantai panggung, di antara kaki Rian dan Bella. Kado pernikahan dariku, ucap Arini dingin. Rian memungut salah satu kertas dengan tangan gemetar. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu. Surat pemberhentian tidak hormat dan likuidasi aset. Apa ini? Kamu lupa, Rian. Arini melangkah maju, mengintimidasi Rian hingga pria itu mundur dan jatuh terduduk di kursi pelaminan. Siapa pemilik PT Rian Jaya Abadi yang sebenarnya? Arini mendekatkan mic ke bibirnya. Hadirin sekalian, suami saya ini, Rian Santoso, selalu membanggakan dirinya sebagai CEO sukses. Tapi malam ini saya luruskan. Dia hanyalah direktur operasional yang saya gaji. Pemilik saham 95% perusahaan adalah saya, Arini Wijaya. Warisan dari almarhum kakek saya. Arini menunjuk Rian dengan telunjuknya. Dan karena kamu menggunakan dana perusahaan, uang saya, sebesar 2 miliar rupiah untuk membiayai pesta maksiat ini, maka detik ini juga, saya memecatmu. Enggak mungkin. Gumam Rian, air matanya mulai menetes. Perusahaan itu hidupku. Bukan cuma itu, potong Arini kejam. Rumah di Pondok Indah. Apartemen di Tamrin tempat kamu menyembunyikan Bella. Mobil Pajero yang kamu bawa. Semuanya atas nama saya. Sertifikatnya ada di tangan pengacara saya. Arini membungkuk, menatap mata Rian yang basah. Malam ini, setelah kalian keluar dari gedung ini, kalian adalah tunawisma. Jangan berani-berani pulang ke rumahku. Kunci sudah diganti. Barang-barang kalian sudah saya bakar di halaman belakang. Kekacauan semakin menjadi ketika manajer hotel dan perwakilan vendor catering naik ke atas panggung dengan wajah panik dan marah. Pak Rian, seru manajer hotel, mengabaikan etika karena situasi darurat. Kartu kredit korporat yang Bapak berikan untuk pelunasan barusan declined. Ditolak bank. Dan pihak bank bilang rekening Bapak dibekukan. Catering juga belum lunas, Pak. Masih kurang 500 juta, teriak vendor makanan. Rian dikerubungi para penagih utang di atas pelaminannya sendiri. Ia tampak kecil, menyedihkan, dan hancur. Bella meraung-raung, menarik jas Rian. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu bos. Kenapa jadi begini? Aku nggak mau jadi gelandangan. Diam kamu, bentak Rian, menepis Bella hingga wanita itu terjatuh. Ini semua gara-gara kamu yang minta pesta mewah. Mereka mulai saling menyalahkan, saling memaki di depan ratusan tamu yang menonton drama itu dengan tatapan jijik. Pesta pernikahan impian itu berubah menjadi neraka duniawi. Arini memandang kehancuran itu dengan tatapan puas. Hatinya yang kemarin hancur berkeping-keping, kini mulai utuh kembali. Ia telah mengambil kembali harga dirinya. Ayo, Bu, Pak, kita pulang, ajak Arini. Bima butuh istirahat. Dan udara di sini terlalu bau sampah. Arini berbalik badan. Rambut panjangnya berkibar. Ia berjalan menuruni tangga podium dengan langkah anggun bak seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Para tamu membelah jalan, memberinya ruang dengan penuh rasa segan dan hormat. Di belakangnya, Rian berteriak memanggil namanya, Arini, jangan tinggalkan aku. Tapi Arini tidak menoleh. Tidak sedikit pun. Ia melangkah keluar dari ballroom, meninggalkan Rian dan Bella yang kini sedang dicaci maki oleh vendor dan tamu undangan. Malam itu, Arini tidak hanya melahirkan seorang putra. Ia juga melahirkan dirinya yang baru. Wanita yang tak lagi bisa disakiti, wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Punggung Arini menghilang di balik pintu ganda Grand Ballroom yang tertutup perlahan. Namun, jejak kehancuran yang ia tinggalkan terasa begitu nyata, seolah bom baru saja meledak di tengah pesta itu. Untuk sesaat, Rian masih menatap pintu itu dengan pandangan kosong. Tangannya masih terulur ke depan, menggantung di udara, seolah berharap Arini akan berbalik, tertawa, dan mengatakan bahwa ini semua hanya prank ulang tahun atau kejutan gila. Tapi tidak ada tawa, tidak ada kejutan. Yang ada hanya suara sepatu pantofel yang mendekat dengan cepat dan agresif. Pak Rian? Suara bariton manajer hotel, Pak Hendra, menyentak Rian kembali ke dunia nyata.
Wajah manajer yang tadi sore penuh senyum ramah saat menyambut tamu VIP, kini berubah menjadi topeng kemarahan profesional yang menakutkan. Di belakangnya, berdiri pemilik catering, dekorator bunga, dan bahkan koordinator sound system. Mereka membentuk barisan penagih utang yang siap memangsa. Tahanlah. Rian mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar hebat. Tenang dulu. Itu tadi, istri pertama saya cuma emosi. Biasa, wanita. Saya tidak peduli dengan drama rumah tangga Bapak, potong Pak Hendra kasar. Ia tidak lagi menggunakan nada hormat. Ia menyodorkan mesin EDC, Electronic Data Capture, portable tepat ke depan hidung Rian. Bapak janji pelunasan 100% dilakukan malam ini sebelum acara selesai. Total tagihan venue dan tambahan overtime adalah 850 juta rupiah. Gesek sekarang. Rian menelan ludah. Tenggorokannya kering kerontang. Di sebelahnya, Bella masih sesenggukan, meremas gaun pengantinnya yang sudah kusut dan bernoda wine. Oke, saya bayar. Jangan norak nagih di depan tamu begini dong. Rian mencoba mempertahankan sisa-sisa gengsinya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh saku dalam jasnya, mengeluarkan dompet kulit Montblanc yang juga hadiah dari Arini tahun lalu. Ia menarik kartu Black Card Platinum dari dompetnya. Kartu yang selama ini menjadi simbol kebanggaannya, kunci akses ke segala kemewahan duniawi. Gesek ini. Bereskan, kata Rian dengan nada angkuh yang dipaksakan, mencoba meyakinkan para tamu yang masih menonton bahwa ia masih berkuasa. Pak Hendra mengambil kartu itu dengan kasar, memasukkannya ke mesin, dan menekan nominal. Rian memasukkan PIN dengan jari gemetar. Semua mata tertuju pada layar kecil mesin itu. Detik-detik terasa seperti abad. Suara penolakan mesin itu terdengar nyaring di ballroom yang hening. Struk kecil keluar dengan tulisan merah tercetak tebal. Do not honor. Ditolak, Pak, ucap Pak Hendra dingin. Kartu Bapak diblokir bank. Nggak mungkin, seru Rian panik. Coba lagi. Mungkin sinyalnya jelek. Ini Black Card limit tak terbatas. Mesin saya pakai koneksi kabel LAN, Pak. Sinyal penuh. Ini kartu Bapak yang bermasalah. Pakai yang ini. Rian panik, mengeluarkan kartu kedua, kartu ketiga, hingga kartu keempat. Semua kartu kredit dari berbagai bank ia keluarkan. Gesek. Detlinen. Gesek. Detlinen. Gesek. Detlinen. 4 kali percobaan. 4 kali penolakan. Semua rekening Bapak dibekukan, kata Pak Hendra, kini menatap Rian bukan lagi sebagai klien VIP, tapi sebagai penipu. Sesuai ucapan Bu Arini tadi, Bapak sudah tidak punya akses. Bohong? Rian mundur selangkah, kakinya lemas hingga menabrak kue pernikahan bertingkat 7 di belakangnya. Kue raksasa itu bergoyang, lalu jatuh menimpa lantai, krim dan bolu berhamburan mengotori sepatu Rian dan gaun Bella. Simbol manis pernikahan mereka kini hancur berantakan di lantai, sama seperti nasib mereka. Pak Rian, kini giliran vendor catering yang maju, seorang ibu-ibu bertubuh gempal dengan wajah garang. Makanan sudah dimakan habis sama tamu-tamu Bapak. Total 500 juta. Bayar sekarang atau saya lapor polisi atas tuduhan penipuan. Saya nggak pegang tunai. Cicit Rian, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Nggak pegang tunai. Ibu catering itu berteriak. Tadi gayanya selangit. Sewa hotel bintang 5. Ternyata penipu. Keributan di atas panggung itu menjadi tontonan gratis bagi para tamu undangan. Teman-teman sosialita Bella, yang tadi memuji-muji kecantikan Bella, kini terlihat berbisik-bisik sambil menutupi mulut, beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka untuk konten TikTok. Gila ya, ternyata semua dibayarin istri pertamanya. Malu banget gue kalau jadi Bella mending mati aja. Rian ternyata cuma parasit ya. Kolega bisnis Rian, para kontraktor dan supplier yang selama ini menjilatnya, satu persatu berbalik badan dan berjalan keluar ruangan tanpa pamit. Mereka tahu kapal sudah karam. Tidak ada gunanya berteman dengan orang bangkrut yang sebentar lagi akan menghadapi tuntutan hukum. Rian melihat mereka pergi. Pak Budi, Pak Santoso, tunggu. Ini salah paham,
Teriak Rian memanggil investornya, tapi mereka tidak menoleh. Bella, yang tidak tahan lagi dengan tekanan itu, meledak. Kamu bohong sama aku, jerit Bella histeris. Ia memukul dada Rian bertubi-tubi dengan buket bunganya yang sudah hancur. Aduh, diam kamu, Bel. Rian mencoba menangkis. Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Kamu bilang Arini cuma istri bodoh di rumah. Ternyata kamu yang bodoh. Kamu miskin, Rian. Kamu miskin. Jaga mulutmu. Kamu pikir kamu siapa? Rian balas membentak, topeng cinta matinya hilang seketika digantikan wajah aslinya yang temperamental. Kamu cuma parasit yang menghabiskan uangku. Kalau kamu gak minta pesta mewah begini, Arini gak akan tahu secepat ini. Kita masih bisa aman. Salah aku. Kamu yang mau pamer. Sekarang gimana? Aku gak punya rumah. Tas-tasku, bajuku, semua di apartemen. Tsk. Pak Hendra berteriak, menghentikan pertengkaran memalukan itu. Ia memberi isyarat pada 6 orang petugas keamanan, security, bertubuh besar yang baru datang. Pak, Bu, pesta selesai. Silakan tinggalkan tempat ini sekarang juga sebelum kami seret paksa. Urusan pembayaran, tim legal kami akan mengirim somasi dan memproses hukum besok pagi. Tapi Pak, baju kami barang kami di kamar hotel. Bella memohon, air matanya melunturkan maskara hingga wajahnya hitam belepotan. Kamar sudah dikunci. Barang-barang pribadi silakan ambil di pos satpam besok setelah tagihan lunas. Sekarang, keluar. 2 petugas keamanan memegang lengan Rian di kiri dan kanan. 2 lainnya memegang Bella. Mereka diseret turun dari panggung pelaminan yang megah itu. Diseret melewati red carpet yang kini penuh sampah tisu dan makanan. Diseret melewati tatapan menghina dari sisa-sisa tamu dan pelayan hotel yang menatap jijik. Rian meronta. Lepasin. Saya bisa jalan sendiri. Saya Rian Santoso. Kalian gak tahu siapa saya? Kami tahu, Pak, jawab salah satu satpam datar. Bapak Rian Santoso, mantan orang kaya. Mereka digiring sampai ke lobi, lalu didorong keluar pintu kaca hotel yang berputar. Blam. Udara malam Jakarta yang panas dan berdebu menyambut mereka. Kontras sekali dengan udara AC ballroom yang sejuk dan wangi. Rian dan Bella berdiri di trotoar depan hotel. Pemandangannya sungguh tragis. Rian dengan tuxedo yang lengket oleh keringat dan noda kue. Bella dengan gaun pengantin ratusan juta yang sobek di bagian bawah karena terinjak-injak, rambut sanggulnya berantakan, tanpa alas kaki karena sepatu hak tingginya tertinggal di dalam saat diseret keluar. Rian meraba sakunya. Kunci mobil? Ia teringat. Kunci mobil Pajero ada di tangan valet. Tapi mobil itu atas nama Arini. Rian berlari ke pos valet. Mobil saya. Pajero Sport putih B11 MA. Petugas valet mengecek komputer sebentar, lalu menatap Rian dengan tatapan kasihan. Maaf Pak, mobil tersebut baru saja diambil 10 menit yang lalu oleh pemilik sahnya, Ibu Arini Wijaya. Beliau membawa BPKB dan STNK asli, serta surat kuasa penarikan aset. Kami tidak bisa menahan. Rian jatuh terduduk di aspal. Mobilnya hilang. Kartunya mati. Rumahnya dikunci. Istrinya, mantan istrinya, pergi membawa segalanya. Terus kita pulang naik apa? Teriak Bella frustasi, kakinya kepanasan menginjak aspal. Pesan Grab dong. HP-ku ketinggalan di meja pelaminan. Rian baru sadar. Bella mengecek tas kecilnya. HP-ku mati. Habis baterai buat live IG tadi. Hening. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, di depan hotel mewah tempat mereka baru saja menggelar pesta Bak Raja dan Ratu, Rian dan Bella kini berdiri tanpa uang sepeser pun, tanpa kendaraan, dan tanpa tujuan. Suara perut Rian berbunyi keras. Dia belum makan seharian karena sibuk menyambut tamu. Rian, aku lapar. Reng Bella. Aku mau pulang, ke apartemen aja yuk. Naik taksi dulu nanti bayar di sana ambil uang tabunganku yang aku simpan di laci. Rian menatap Bella dengan tatapan kosong. Kamu nggak dengar Arini tadi? Apartemen itu punya dia. Kuncinya pasti sudah diganti. Security apartemen pasti sudah dilarang kasih kita masuk. Terus kita tidur di mana? Bella mulai menangis lagi,
Kali ini tangisan putus asa. Rian menatap langit malam Jakarta yang gelap tanpa bintang. Di jalan, gumam Rian. Malam ini kita tidur di jalan. Rian tertawa. Tawa getir, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia melihat ke arah bayangannya di kaca hotel. Pangeran sehari itu kini telah berubah menjadi gelandangan dalam sekejap mata. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ini baru permulaan dari neraka yang disiapkan Arini untuknya. 2 bulan berlalu sejak malam kehancuran di Hotel Mulia. Matahari Jakarta yang terik memanggang atap seng sebuah rumah petak di gang sempit kawasan pinggiran kota yang padat penduduk. Udara di dalam ruangan berukuran 3x3 meter itu terasa pengap, lembab, dan berbau apek campuran antara bau selokan di depan pintu dan tumpukan baju kotor di sudut ruangan. Di atas kasur busa tipis yang sudah kempis di tengahnya, Bella terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi daster lusuh yang dipakainya, daster bekas yang ia beli di pasar loak seharga Rp15.000. Tidak ada lagi piyama sutra, tidak ada lagi AC sentral yang dingin, tidak ada lagi skincare mahal di meja rias. Panas banget sih, teriak Bella frustasi, mengibaskan kardus bekas mie instan untuk mengipasi wajahnya. Ia menatap sekeliling ruangan itu dengan tatapan jijik. Dindingnya catnya mengelupas, penuh noda jamur. Lantainya semen kasar yang dingin dan berdebu. Di sudut ruangan, ada kompor gas 1 tungku yang kotor dan beberapa piring plastik yang belum dicuci, dikerubungi lalat. Inilah bulan madu mereka. Bukan di Maldives atau Bali seperti yang dijanjikan Rian, tapi di neraka dunia bernama kontrakan petak. Pintu depan yang terbuat dari triplek tipis terbuka kasar. Rian masuk, menyeret langkahnya yang berat. Penampilannya menyedihkan. Wajah yang dulu glowing dan bersih, kini kusam, berminyak, dan dipenuhi jerawat karena stres serta debu jalanan. Tubuhnya kurus kering, tulang selangkanya menonjol. Kaos partai yang dipakainya basah kuyup oleh keringat. Rian baru pulang dari pasar induk. Dulu dia adalah bos yang menunjuk-nunjuk gambar proyek konstruksi. Sekarang, dia adalah kuli panggul yang mengangkut karung beras dan sayuran demi upah Rp50.000 sehari. Mana air minum? Rian bertanya dengan suara parau, langsung menuju galon air isi ulang di pojok. Habis, jawab Bella ketus, masih sibuk mengipasi diri. Tukang galon gak mau nganter kalau gak bayar utang minggu lalu. Rian membanting botol plastik kosong ke lantai. Terus aku minum apa? Aku kerja dari subuh, Bella. How? Ya masak air keran sana. Kamu pikir aku punya uang? Uang belanja yang kamu kasih kemarin cuma cukup buat beli beras literan sama tempe. Bella membalas bentakan Rian dengan tak kalah sengit. Rian menatap Bella dengan tatapan benci. Dulu, dia melihat Bella sebagai bidadari yang lembut, manja, dan menggemaskan. Sekarang, dia melihat wanita malas yang hanya bisa menuntut. Kamu seharian ngapain aja di rumah? Cucian numpuk itu kenapa belum dikerjain? Itu cucian tetangga, Bel. Kalau nggak selesai, kita nggak dapat duit. Bella melempar kardus kipasnya. Aku capek, Rian. Tanganku kasar, kukuku patah semua. Aku nggak bakat jadi babu cuci gosok. Kamu yang harusnya cari duit lebih banyak. Masa mantan CEO jadi kuli pasar? Mana otak bisnismu? Gunain dong. Otak bisnis? Rian tertawa sarkas, tawa yang terdengar seperti gonggongan anjing yang terluka. Siapa yang mau mempekerjakan aku? Hah? Namaku sudah di blacklist di semua asosiasi konstruksi. Arini sudah menyebarkan surat peringatan ke semua kontraktor. Jangan pekerjakan maling dana perusahaan. Aku melamar jadi satpam pun ditolak karena SKCK-ku cacat ada laporan penggelapan. Rian merosot duduk di lantai, menyandarkan kepalanya ke dinding. Setiap kali nama Arini disebut, suasana menjadi hening mencekam. Nama itu seperti hantu yang menghantui setiap detik penderitaan mereka. Rian memejamkan mata, dan bayangan masa lalu itu datang menyiksanya. Dulu, saat dia pulang kerja, rumahnya di Pondok Indah selalu wangi aromaterapi. Arini akan menyambutnya dengan senyum manis, membawakan tas kerjanya, dan di meja makan sudah tersaji hidangan lezat, rendang, sop buntut, atau apapun yang Rian minta. Arini memijat kakinya, mendengarkan keluh kesahnya dengan sabar. Saat Rian sakit kepala sedikit saja, Arini panik dan merawatnya bak raja.
Dan apa yang Rian lakukan? Dia membuang berlian itu demi Bella. Rian membuka mata, menatap Bella yang kini sedang memencet jerawat di cermin retak. Coba kamu masak sesuatu, perintah Rian lemah. Perutku perih. Cuma ada mie instan 1 bungkus. Itu jatah makan malam, jawab Bella tanpa menoleh. Kalau mau makan sekarang, nanti malam puasa. Masak aja. Aku lapar sekarang. Bella dengan ogah-ogahan bangkit, menyalakan kompor gas. Cetek, cetek. Kompor tidak menyala. Gas habis, kata Bella datar. Rian mengerang panjang, menjambak rambutnya sendiri. Hidup macam apa ini? Ini semua gara-gara kamu. Bella tiba-tiba berbalik, menuding Rian dengan spatula. Kalau kamu gak sok kaya kemarin. Kalau kamu jujur dari awal kalau harta itu punya Arini, aku gak bakal mau nikah sama kamu. Aku bisa cari om-om lain yang lebih kaya. Kata-kata itu menampar ego Rian. Oh, jadi gitu? Kamu nyesel? Dasar matre. Pelajar? Emang aku matre. Kamu tahu itu. Makanya kamu pamer harta kan buat dapetin aku. Sekarang kamu miskin, buat apa aku hormat sama kamu? Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Bella. Rian menatap tangannya sendiri dengan gemetar. Dia tidak pernah main tangan sebelumnya. Tapi tekanan hidup, rasa lapar, dan penghinaan barusan memutus urat sabarnya. Bella memegang pipinya yang merah, matanya berkaca-kaca. Tapi dia tidak menangis. Dia justru tertawa sinis. Pukul aja. Pukul terus. Biar aku lapor polisi dan kamu masuk penjara. Setidaknya di penjara kamu dapat makan gratis. Rian mundur, napasnya memburu. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia merasa jijik pada Bella. Dan yang paling parah, ia merindukan Arini. Rindu yang menyakitkan. Arini nggak pernah bicara kasar sama aku. Gumam Rian pelan. Arini lagi, teriak Bella histeris. Sana balik ke dia. Bersujud di kakinya. Lihat apa dia mau nerima sampah kayak kamu. Rian tahu jawabannya. Tidak. Arini yang ia lihat di podium malam itu bukanlah Arini yang pemaaf. Itu adalah wanita besi. Tiba-tiba, suara ketukan keras di pintu triplek membuat mereka berdua tersentak. Weh, bayar kontrakan. Itu suara Pak Kosim, pemilik kontrakan yang galak. Rian buru-buru merapikan bajunya, membuka pintu sedikit. Pak Kosim, maaf Pak, saya belum gajian. Halah, alesan mululu. Pak Kosim meludah ke tanah. Udah nunggak 2 bulan. Listrik juga lu nyantol punya tetangga kan? Gue tahu akal bulus lu. Gue kasih waktu 3 hari. Kalau nggak bayar 500.000, angkat kaki dari sini. Gue nggak peduli lu mau tidur di kolong jembatan. Pak Kosim pergi dengan menghentakkan kaki. Rian menutup pintu, menyandar di baliknya dengan tubuh merosot. 3 hari. Bisik Rian. Cari uang 500.000 di mana dalam 3 hari? Bella duduk di pojok, memeluk lututnya. Kali ini dia menangis. Bukan tangisan manja, tapi tangisan ketakutan yang murni. Rian, aku hamil, cicit Bella pelan. Mata Rian membelalak. Apa? Aku telat 2 minggu. Tadi pagi aku tes pakai punya tetangga sisaan. Garis 2. Dunia Rian seakan runtuh untuk kedua kalinya. Hamil? Di situasi seperti ini? Makan saja susah, bayar kontrakan menunggak, dan sekarang ada nyawa lain yang harus ditanggung? Dulu, saat Arini memberitahu kehamilannya, Rian merasa biasa saja, bahkan sedikit terbebani karena Arini jadi sering sakit-sakitan. Sekarang, mendengar Bella hamil, Rian bukan merasa bahagia, tapi merasa tercekik. Gugurkan, ucap Rian dingin. Apa? Bella menatap Rian tak percaya. Ini anak kamu. Kita makan aja susah, Bella. Mau dikasih makan apa bayi itu? Batu? Air comberan? Rian berteriak frustasi. Arini dulu hamil, aku punya segalanya. Kamu hamil, aku nggak punya apa-apa. Ini bukan anugerah, ini beban. Jahat kamu, Mas. Jahat. Bella melempar bantal ke arah Rian. Rian tidak peduli. Ia keluar dari rumah, membanting pintu. Ia butuh udara.
Ia berjalan tanpa tujuan menyusuri gang-gang sempit yang becek. Tanpa sadar, langkah kakinya membawa Rian keluar dari area kumuh itu, berjalan jauh hingga sampai ke sebuah jalan raya besar. Di seberang jalan, terpampang sebuah billboard digital raksasa. Rian mendongak. Di layar raksasa itu, ada iklan sebuah brand fashion muslimah yang sedang naik daun. Arini Elegante Instinct. Dan di sana, terpampang foto Arini, mantan istrinya. Arini terlihat begitu cantik, berkelas, dan berwibawa dengan balutan busana syari modern rancangannya sendiri. Wajahnya bersinar, senyumnya penuh percaya diri. Tidak ada jejak kesedihan di matanya. Di sampingnya, tertulis tagline, "Wanita kuat mampu mengubah rasa sakit menjadi karya." Rian menatap foto itu dari trotoar yang kotor. Air matanya menetes. Di saat dia sedang berdebat soal mie instan dan utang kontrakan, Arini sedang menaklukkan dunia. Arini telah membuktikan ucapannya. Dia bisa hidup, bahkan terbang tinggi, tanpa Rian. Rian meraba saku celananya yang bolong. Kosong. Rasa penyesalan itu bukan lagi sekadar ombak, melainkan tsunami yang menenggelamkannya hidup-hidup. Ia telah membuang berlian demi memungut bangkai. Dan kini, bau busuk bangkai itu adalah satu-satunya hal yang ia miliki. "Maafkan aku, Arini," bisiknya pada angin lalu yang bising oleh klakson kendaraan. Tapi permintaan maaf itu terlambat. Terlalu terlambat. 1 tahun kemudian. Wangi aromaterapi jasmin dan vanila memenuhi udara sejuk di dalam butik mewah yang terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Lantai marmer putih berkilau, memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal yang elegan. Di dinding, terpampang logo besar berwarna emas, Arini's Signature. Arini berjalan menyusuri lorong butiknya dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan setelan blazer dan celana kulot berwarna dusty pink rancangannya sendiri, dipadukan dengan hijab sutra bermotif abstrak yang simpel namun berkelas. Wajahnya berseri-seri, kulitnya sehat terawat, jauh berbeda dengan wajah pucat dan sembab setahun lalu saat ia keluar dari rumah sakit. "Selamat pagi, Bu Arini," sapa para karyawan dengan hormat dan senyum tulus. "Pagi, Mbak Susi. Tolong siapkan koleksi autumn untuk pemotretan nanti siangnya," jawab Arini ramah namun tegas. "Siap, Bu." "Oh iya, ada kiriman bunga lagi dari Pak Bramantio," kata Susi sambil menunjuk buket bunga mawar merah besar di meja resepsionis. Arini tersenyum tipis melihat bunga itu. Bramantio adalah salah satu investor properti yang sedang mendekatinya. Pria baik, mapan, dan duda. Namun, hati Arini masih tertutup rapat untuk asmara. Baginya sekarang, cinta adalah Bima dan bisnisnya. "Simpan saja kartunya, bunganya bisa dipajang di ruang tunggu," perintah Arini santai. Ia masuk ke ruang kerjanya yang luas. Di sana, di atas karpet bulu yang lembut, seorang balita laki-laki gemuk dan lucu sedang sibuk menyusun balok mainan. "Bim?" panggil Arini, merentangkan tangan. Bima menoleh, wajahnya langsung cerah. "Ibu." Bima berdiri tertatih-tatih. Dia baru saja lancar berjalan dan berlari kecil ke pelukan Arini. Arini mengangkat tubuh gempal putranya, menciumi pipi halusnya yang berbau bedak bayi. "Anak pinter, ibu lagi ngapain?" "Nungguin ibu ya." "Main, Bu." "Sama Om Kuda," celoteh Bima menunjuk boneka kudanya. Arini tertawa lepas. Tawa yang sudah lama hilang, kini kembali mengisi hari-harinya. Melihat Bima tumbuh sehat dan ceria adalah kemenangan terbesar Arini. Anak yang dulu nyaris lahir tanpa ayah yang peduli, kini tumbuh melimpah kasih sayang. Pintu ruangan terbuka, Bapak dan Ibu Arini masuk membawa rantang makanan. Penampilan mereka pun sudah berubah. Bapak mengenakan kemeja batik yang bagus, tidak lagi lusuh. Ibu mengenakan gamis cantik buatan Arini. Wajah mereka tampak segar dan bahagia. "Enduk, makan siang dulu. Ibu masakan garang asem kesukaanmu," kata ibu sambil menata makanan di meja tamu sofa. "Wah, makasih Bu. Pas banget Arini lagi lapar." Arini menurunkan Bima yang langsung lari ke kakeknya. "Gimana bisnis lancar?" tanya Bapak sambil memangku Bima. "Alhamdulillah, Pak. Bulan ini omzet naik 2 kali lipat. Kita juga baru dapat kontrak seragam untuk Bank Syariah Nasional. Arini berencana mau buka cabang di Bandung bulan depan." "Oh,
Bapak mengelus kepala Bima. Bapak bangga sama kamu, Enduk. Dulu bapak kira kamu bakal hancur setelah kejadian itu. Ternyata kamu malah jadi berlian yang makin diasah makin berkilau. Arini menyendok nasi, matanya menerawang sebentar. Sakit hati itu bahan bakar paling ampuh. Pak, Arini nggak mau Bima punya ibu yang lemah. Arini mau buktikan, tanpa laki-laki itu, kita bisa hidup lebih baik. Tiba-tiba, ponsel Arini bergetar. Pesan masuk dari Sarah, teman kuliahnya dulu, teman yang juga mengenal Bella. Sarah, Rin, lo tahu nggak? Gue baru lihat si Rian. Arini meletakkan sendoknya. Ia terdiam sejenak. Sudah lama ia tidak mendengar nama itu. Nama yang dulu membuat jantungnya berdebar karena cinta, lalu berdebar karena benci. Kini, Arini, oh ya? Di mana? Sarah, di pasar Tanah Abang. Gue lagi belanja kain. Dia lagi ngangkut karung, Rin. Sumpah gue hampir nggak ngenalin. Kurus, item, dekil banget. Gue denger dia sempet dipukulin preman pasar karena rebutan lahan parkir. Sarah mengirimkan sebuah foto yang diambil diam-diam. Di foto itu, tampak seorang pria kurus kering dengan kaos partai yang sobek di bagian bahu, sedang duduk di trotoar sambil minum es plastik. Matanya cekung, tatapannya kosong. Di kakinya ada luka borok yang tidak terawat. Itu Rian. Pria yang dulu selalu wangi parfum mahal. Pria yang selalu protes kalau kemejanya ada sedikit kerutan. Pria yang membuang Arini demi gengsi. Ibu yang melihat Arini terdiam ikut melirik layar ponsel. Siapa? Enduk? Rian? Arini mengangguk pelan. Ibu menghela napas. Kasihannya, tapi ya itu buah perbuatannya sendiri. Arini menatap foto itu lama. Ia mencoba mencari rasa di hatinya. Apakah ia senang? Apakah ia sedih? Ternyata, ia tidak merasakan apa-apa. Rasa benci yang dulu berapi-api sudah padam, berganti menjadi rasa asing. Rian di foto itu terasa seperti orang asing yang tidak pernah ia kenal. Arini menyadari satu hal, dia sudah sembuh. Dia sudah benar-benar move on. Biarin aja, Bu, kata Arini tenang, meletakkan ponselnya dalam posisi terbalik. Dia sudah memilih jalan hidupnya. Arini sudah nggak peduli. Dia mau jadi kuli, mau jadi pengemis, itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu sudah ikhlas, Enduk? Tanya bapak hati-hati. Arini menatap Bima yang sedang tertawa-tawa menarik jenggot bapak. Sudah, Pak. Sangat ikhlas. Kalau bukan karena pengkhianatan Rian, Arini mungkin masih jadi istri bodoh yang cuma di rumah, nggak akan punya bisnis sebesar ini, nggak akan sekuat ini. Mungkin ini cara Tuhan menaikkan derajat Arini. Arini kembali menyendok makannya dengan lahap. Oh ya, Bu. Minggu depan kita liburan yuk? Ke Jepang? Arini sudah pesankan tiket buat bapak, ibu, sama Bima. Kita lihat sakura. Walah, mahal tuh Enduk. Ibu kaget tapi matanya berbinar. Uang bisa dicari, Bu. Kebahagiaan bapak dan ibu itu prioritas Arini sekarang. Ruangan itu kembali dipenuhi tawa dan rencana masa depan yang cerah. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Arini telah menutup buku lama itu dan membakar abunya. Sementara itu, di luar sana, Rian mungkin sedang menangisi nasibnya di bawah terik matahari. Tapi di sini, di dalam istana yang dibangun Arini dengan air mata dan keringatnya sendiri, matahari bersinar hangat, menyinari masa depan Bima yang gemilang. Kebangkitan Arini bukan sekadar menjadi kaya. Kebangkitan Arini adalah ketika dia menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh seorang suami, melainkan oleh seberapa kuat dia berdiri di atas kakinya sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Rian dan Bella diusir dari kehidupan mewah mereka. 3 tahun yang terasa seperti 3 abad penyiksaan bagi pasangan itu. Di sebuah kawasan kumuh yang padat di Jakarta Utara, di antara ganggang senggol yang becek dan berbau amis, Rian dan Bella bertahan hidup di sebuah petak kontrakan semi-permanen berbahan triplek. Atapnya bocor di sana-sini, lantainya tanah yang dikeraskan semen kasar. Di dalam ruangan pengap itu, terdengar tangisan anak kecil yang melengking. Diam! Diam nggak? Bentak Bella, suaranya serak dan penuh emosi. Ia mengguncang tubuh kurus seorang balita laki-laki berusia 2 tahunan. Rambut anak itu tipis kemerahan karena kurang gizi, perutnya buncit cacingan,
dan kulitnya penuh bekas gigitan nyamuk. Itu adalah Dino, anak hasil buah cinta terlarang mereka. Anak yang dulu dikandung saat Bella dan Ryan masih merasa dunia milik berdua, kini lahir ke dunia yang kejam tanpa penyambutan yang layak. Anak ini nangis terus. Aku bosan, Ryan. Bella melempar Dino ke atas kasur busa yang sudah hitam warnanya. Ryan, yang sedang menghitung uang receh hasil mengamen, pekerjaan barunya setelah tidak lagi kuat menjadi kuli panggul, menatap Bella dengan tatapan nyalang. Wajah Ryan sudah berubah drastis. Kulitnya hitam terbakar matahari, giginya kuning karena rokok murah, dan ada bekas luka di pelipisnya akibat berkelahi dengan preman jalanan. Dia lapar, Bella. Kamu kasih dia makan apa hari ini? Bentak Ryan. Air tajin. Beras habis. Kamu pikir uang 20.000 cukup buat beli susu? Bella balik berteriak, matanya melotot. Wajah cantiknya sudah hilang tak berbekas, digantikan wajah tua sebelum waktunya, keriput karena stres, dan tatapan mata yang liar. Masak sana. Itu ada sisa mie instan kemarin, perintah Ryan sambil melempar uang recehan ke lantai. Bella dengan kasar memungut uang itu, lalu menyalakan kompor minyak tanah tua di sudut ruangan. Mereka tidak mampu lagi membeli gas LPG. Kompor sumbu itu sudah karatan dan sering macet. Bella menuang minyak tanah dengan ceroboh. Pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, jam segini dia sedang terlambat di salon atau brunch di kafe mahal. Sekarang, dia harus bergelut dengan asap hitam kompor minyak. Sialan hidup ini. Gumam Bella sambil menyulut api. Ia meletakkan panci air, lalu meninggalkan kompor itu menyala begitu saja untuk mengambil air minum di luar. Ia lupa bahwa sumbu kompor itu sudah rusak dan apinya sering membesar sendiri tak terkendali. Di dalam, Ryan tertidur karena kelelahan. Dino masih menangis di kasur. Tiba-tiba, api dari kompor menyambar tumpahan minyak tanah di meja kayu yang lapuk. Dalam hitungan detik, api membesar, menjilat dinding triplek yang kering. Kebakaran! Kebakaran! Teriakan tetangga membuat Ryan tersentak bangun. Ia membuka mata dan melihat neraka di depan matanya. Api sudah melahap separuh ruangan. Asap hitam pekat menyesakkan napas. Bella! Ryan panik. Ia menyambar Dino dari atas kasur, membungkusnya dengan kaos kotor, dan mendobrak pintu depan. Bella berlari masuk dengan wajah pucat pasi, membawa ember air. Tapi itu percuma. Api terlalu besar. Keluar! Jangan masuk! Lari! Ryan menarik tangan Bella, menyeretnya menjauh dari rumah petak itu. Mereka baru saja sampai di jalanan gang ketika terdengar suara ledakan kecil dari dalam. Atap rumah mereka runtuh. Dan api itu, dengan rakusnya merambat ke rumah-rumah tetangga di kiri dan kanannya yang saling berdempetan. Ini gara-gara kompor lu ya? Seorang tetangga berbadan besar mencengkeram kerah kaos Ryan. Wajahnya merah padam karena marah melihat rumahnya ikut terbakar. Bukan, Bang, saya nggak tahu. Ryan mencoba membela diri sambil memeluk Dino yang menangis histeris. Istrimu tadi masak ditinggalkan. Dasar pembawa sial. Dari dulu kalian datang ke sini cuma bawa masalah. Masa mulai berkumpul. Warga yang kehilangan rumah karena api yang berasal dari kontrakan Ryan mulai mengamuk. Amarah orang lapar yang kehilangan tempat berteduh adalah amarah yang paling mengerikan. Hajar, usir mereka, bakar aja sekalian orangnya. Bugeh, sebuah pukulan mendarat di rahang Ryan. Dia terhuyung, tapi tetap memeluk Dino erat-erat agar anaknya tidak terkena pukulan. Bella menjerit ketakutan, bersembunyi di balik punggung Ryan yang kini menjadi bulan-bulanan warga. Pergi kalian. Jangan injak kampung ini lagi. Pergi. Batu dan kayu melayang. Ryan dan Bella, dengan pakaian compang-camping dan tubuh penuh memar, berlari menyelamatkan diri. Mereka berlari tanpa alas kaki, menyusuri jalanan aspal yang panas, dikejar oleh sumpah serapah dan kebencian. Mereka terus berlari hingga napas mereka habis, hingga mereka sampai di bawah kolong jembatan layang yang kotor dan bising. Ryan jatuh terduduk di atas tanah becek. Dino dalam pelukannya sudah berhenti menangis, kini anak itu diam dengan tatapan kosong yang menakutkan, trauma. Bella merosot di sampingnya, menangis terseduh-seduh. Rumah kita, bajuku, semuanya habis. Ryan meraba sakunya. Kosong.
Uang receh hasil mengamen tadi tertinggal di dalam rumah yang terbakar. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada baju ganti. Tidak ada uang sepeser pun. Tidak ada tempat untuk pulang. Hujan mulai turun deras, seolah langit ikut meludah melihat nasib mereka. Rian dan Bella meringkuk di pojok kolong jembatan, mencoba melindungi Dino dari cipratan air hujan yang bercampur lumpur jalanan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Dinginnya menjadi gelandangan. Keesokan harinya, matahari terbit menyinari 3 sosok manusia yang tidur berhimpitan di emperan toko yang masih tutup. Rian terbangun karena ditendang oleh satpam toko. "Oh, bangun. Jangan tidur di sini. Mengganggu pemandangan. Pergi sana." Rian bangun dengan tubuh sakit semua. Perutnya perih luar biasa. Dino merengek pelan. "Ya, lapar." Suara lirih anaknya merobek sisa harga diri Rian. Dia menatap Bella yang masih tertidur, wajahnya kotor oleh debu jalanan. Rian membangunkan istrinya. "Bangun, Bel. Kita harus cari makan." "Makan apa?" "Kita nggak punya uang," jawab Bella lemah, matanya bengkak. Rian menelan ludah yang terasa pahit. Ia melihat ke seberang jalan. Ada warung makan yang ramai. Orang-orang makan dengan lahap. Aroma ayam goreng tercium sampai ke hidung mereka, menyiksa. Kita harus minta," bisik Rian. "Minta? "Maksud kamu ngemis?" Bella terbelalak. "Gila kamu. Aku nggak mau." "Malu? Terus mau mati kelaparan?" "Lihat anakmu," bentak Rian putus asa. "Harga diri kita udah kebakar semalam, Bella. Kita ini udah jadi sampah." "Ser?" Dengan langkah berat, Rian menggendong Dino. Ia berjalan tertatih-tatih menyeberang jalan, menuju kerumunan orang di lampu merah. Bella mengikutinya dari belakang dengan kepala tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dengan rambut kusutnya. Rian, mantan bos yang dulu memecat karyawan hanya karena kopi yang kurang manis, kini menengadahkan tangannya yang kotor ke kaca mobil mewah yang berhenti. "Pak, Bu kasihan, Pak buat makan anak." Suaranya parau, bergetar menahan rasa malu yang menghancurkan jiwanya. Kaca mobil itu tidak terbuka. Pengemudinya hanya melirik jijik, lalu membuang muka. Rian pindah ke mobil belakangnya. "Bu, tolong Bu. Anak saya lapar." Sebuah tangan terulur, menjatuhkan uang logam Rp500 ke telapak tangan Rian. Mas. Rian membungkuk dalam-dalam. Air matanya jatuh, bercampur dengan debu di pipinya. Rp500. Itulah harga dirinya sekarang. Sementara itu, di layar videotron besar di perempatan jalan itu, sebuah berita bisnis sedang tayang. Wajah cantik Arini muncul di sana, tersenyum elegan saat menerima penghargaan wanita inspiratif tahun ini. Rian melihat layar itu dari balik kaca spion mobil yang ia mintai sedekah. Kontras itu begitu mematikan. Arini di puncak dunia, bersinar seperti bintang. Rian di selokan dunia, mengais remah-remah belas kasihan orang. Hari-hari berikutnya menjadi rutinitas yang menyedihkan. Mereka tidur di emperan toko, diusir Satpol PP, makan dari sisa makanan di tong sampah restoran cepat saji, dan bertengkar saling menyalahkan di malam hari. Dino tumbuh menjadi anak jalanan yang liar. Dia belajar memaki dari preman, belajar mencuri makanan dari warung. Anak yang seharusnya tumbuh di rumah mewah Pondok Indah itu kini menjadi anak kolong yang dekil. Bella sudah kehilangan kewarasannya sedikit demi sedikit. Kadang dia tertawa sendiri, kadang dia berdandan menggunakan arang di wajahnya, berhayal dia masih nyonya besar yang sedang bersiap ke pesta. "Rian, nanti sopir jemput jam berapa?" tanya Bella tiba-tiba saat mereka sedang duduk di trotoar membagi nasi bungkus basi. Rian menatap istrinya dengan tatapan iba sekaligus muak. "Sopir udah mati, Bella. Makan aja nasimu." "Oh, mati ya?" Bella terkekeh, lalu melahap nasi itu dengan tangan kotornya. Mereka benar-benar telah menjadi sampah jalanan. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang melihat. Mereka hanyalah bayang-bayang kotor di megahnya kota Jakarta. Dan setiap detik dalam hidup mereka adalah pembayaran cicilan karma yang tak kunjung lunas. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga keemasan, membiaskan cahaya hangat di atas gedung-gedung pencakar langit.
Di sebuah taman kota yang asri di kawasan Jakarta Selatan, suasana tampak ramai oleh keluarga-keluarga bahagia yang sedang menikmati waktu santai. Sebuah mobil sedan sport mewah berwarna hitam mengkilat berhenti perlahan di area parkir VIP taman tersebut. Sopir berseragam safari turun dan membukakan pintu penumpang belakang dengan hormat. Sepasang sepatu hak tinggi Valentino melangkah turun, diikuti sosok wanita yang mempesona. Arini, 3 tahun telah memahatnya menjadi sosok yang jauh berbeda. Ia bukan lagi wanita hamil yang lemah dan menangis di lantai garasi. Ia kini adalah CEO dari Imperium Business Fashion yang merambah pasar internasional. Wajahnya bersinar karena perawatan mahal dan kebahagiaan batin, dibingkai oleh hijab satin premium yang melambai lembut tertiup angin. Ibu, ayo lari! Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun melompat turun dari sisi pintu lainnya. Bima. Bima tumbuh menjadi anak yang tampan, cerdas, dan sangat terawat. Ia mengenakan kemeja polo Ralph Lauren kecil, celana pendek kargo, dan sepatu sneakers yang harganya mungkin cukup untuk memberi makan satu kampung pengemis selama sebulan. Matanya berbinar cerdas, tawa renyahnya menular. Hati-hati, sayang. Jangan lari terlalu jauh, seru Arini lembut sambil menggandeng tangan mungil putranya. Di belakang mereka, 2 orang pengasuh dan 1 orang pengawal pribadi mengikuti dengan jarak sopan, memastikan keamanan sang pangeran kecil. Bima mau es krim, Bu? Yang rasa coklat, pinta Bima manja sambil menunjuk kedai es krim gelato di tengah taman. Boleh, tapi janji makannya pelan-pelan ya, biar bajunya nggak kotor, jawab Arini tersenyum, mengusap pipi gembil anaknya. Mereka berjalan menuju kedai es krim, menjadi pusat perhatian orang-orang di taman. Aura kesuksesan dan keanggunan Arini begitu kuat sehingga orang-orang menatapnya dengan kagum. Namun, di sudut lain taman yang sama, ada pemandangan yang sangat kontras. Di dekat tong sampah besar di pinggiran taman, duduklah 2 sosok manusia yang nyaris tak berbentuk. Pakaian mereka compang-camping, menghitam oleh daki dan debu jalanan. Baunya menyengat, campuran bau keringat basi dan sampah. Itu Rian dan Bella. Rian duduk bersila di atas kardus bekas, wajahnya tertutup rambut gondrong yang kusut dan lengket. Kakinya penuh luka koreng yang tidak diobati. Di pangkuannya, ada gelas plastik bekas air mineral yang ia gunakan untuk meminta uang receh. Di sampingnya, Bella terbaring lemah. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Tatapan matanya kosong, sesekali ia bergumam sendiri tidak jelas. Di pelukannya, Dino tertidur pulas, atau mungkin pingsan karena kelaparan. Anak itu sangat kurus, perutnya buncit, dan kakinya kecil seperti lidi. Pak, Bu sedekahnya? Suara Rian parau, hampir habis. Ia mengulurkan gelas plastiknya pada orang-orang yang lewat, tapi kebanyakan dari mereka menutup hidung dan menjauh karena bau busuk yang menguar dari tubuh Rian. Minggir, bau! Hardik seorang pemuda yang sedang jogging, menendang kardus Rian hingga gelas plastiknya terlempar. Rian merangkak memungut gelas itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes. Ia lapar. Sangat lapar. Sudah 2 hari mereka hanya makan sisa roti yang dibuang orang. Tiba-tiba, indera pendengaran Rian menangkap suara tawa yang familiar. Tawa yang renyah, bahagia, dan murni. Suara tawa anak kecil. Rian mendongak. Di kejauhan, di dekat air mancur, ia melihat seorang wanita cantik sedang berjongkok, mengelap sisa es krim di mulut seorang anak laki-laki yang tampan. Jantung Rian seolah berhenti berdetak. Meskipun wanita itu mengenakan kacamata hitam besar dan pakaian mahal, Rian mengenali postur tubuhnya. Ia mengenali cara wanita itu tersenyum. Dan anak itu memiliki mata yang sama dengan Rian. Arini, bisik Rian tak percaya. Ia mengucek matanya yang kotor, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi karena kelaparan. Benar, itu Arini. Dan anak itu, Bima. Darah Rian berdesir hebat. Kerinduan, penyesalan, dan sedikit harapan tiba-tiba membuncah di dadanya. Ia melihat Arini memberikan selembar uang Rp100.000 kepada penjual balon sebagai tip, tanpa meminta kembalian. 100.000. Itu jumlah yang Rian kumpulkan selama sebulan mengemis. Tanpa sadar, Rian bangkit berdiri. Kakinya yang pincang gemetar. Bella bangun. Rian mengguncang bahu Bella.
Lihat itu Arini. Bella membuka matanya sayu. Arini? Siapa? Cowoknya besar? Iya, itu Arini. Dia kaya raya, Bella. Kita harus minta tolong sama dia. Dia pasti kasihan sama kita. Dia pasti masih punya hati. Rian menarik tangan Bella, memaksa wanita itu bangun sambil menggendong Dino. Mereka berjalan tertatih-tatih mendekati area air mancur. Langkah mereka terseok-seok, seperti zombie yang mengejar kehidupan. Semakin dekat, semakin jelas kemewahan yang membalut Arini dan Bima. Wangi parfum Arini bahkan tercium dari jarak 5 meter, mengalahkan bau busuk tubuh mereka sendiri. Pengawal Arini, seorang pria berbadan tegap, menyadari kedatangan dua pengemis kotor itu. Ia segera melangkah maju, merentangkan tangan untuk menghalangi. "Stop! Jangan mendekat!" bentak pengawal itu tegas. Pergi dari sini! Arini menoleh karena mendengar suara bentakan itu. Bima yang sedang memegang balon ikut menoleh. Mata Arini bertemu dengan mata Rian. Dunia seakan berhenti berputar bagi Rian. Tatapan Arini, tatapan itu dingin. Datar. Tidak ada kaget, tidak ada benci, tidak ada cinta. Hanya seperti melihat tumpukan sampah di pinggir jalan. Arini? Panggil Rian, suaranya pecah. Ia mencoba menerobos pengawal itu, menjatuhkan dirinya berlutut di atas paving block. "Arini, ini aku, Mas Rian." Rian menangis meraung, air matanya membuat jalur putih di wajahnya yang penuh debu. Bima, yang tidak mengenali siapa makhluk kotor di depannya, mundur ketakutan dan bersembunyi di balik kaki ibunya. "Ibu, orang itu seram." Bima takut. Mendengar suara Bima, hati Rian hancur berkeping-keping. Anaknya, anak kandungnya, takut melihatnya. "Bima? Nak, ini papa?" Rian mengulurkan tangannya yang hitam dan berkuku panjang ke arah Bima. "Papa rindu, nak. Jangan sentuh." Suara Arini menggelegar, tajam dan penuh otoritas. Ia menarik Bima ke dalam pelukannya, melindunginya dari jangkauan Rian. "Jangan pernah berani menyentuh anak saya dengan tangan kotormu," ucap Arini dingin. "Arini, tolong kami." Rian bersujud, mencium ujung sepatu mahal Arini. "Lihat kami, Rin. Kami menderita. Kami kelaparan. Bella sakit, anak kami, Dino, hampir mati. Tolong, Rin. Kamu kan kaya, beri kami sedikit saja." Bella di belakang Rian juga ikut menangis, menundukkan kepalanya dalam-dalam karena malu. Dulu dia yang menghina Arini miskin, sekarang dia mengemis di kaki Arini. Arini menatap Rian yang bersujud di kakinya. Pria yang dulu begitu sombong, yang meninggalkannya saat kontraksi demi pesta mewah, kini tak lebih dari seonggok daging tak berharga. Arini melepaskan kacamata hitamnya. Ia menatap Rian tepat di mata. "Kamu bilang kamu kelaparan?" tanya Arini pelan. Iya, Rin, kami belum makan." Rian mengangguk penuh harap. "Dulu," kata Arini, suaranya tenang namun menusuk. "Saat aku kelaparan kasih sayang, saat aku kesakitan melahirkan sendirian, saat aku butuh suami, apa yang kamu berikan, Rian?" Rian terdiam, isak tangisnya tertahan. "Kamu memberiku air mata. Kamu memberiku penghinaan." Arini membuka tas Hermisnya. Rian menatap dengan penuh harap, mengira Arini akan mengambil dompet dan memberinya uang segepok. Tapi Arini tidak mengambil dompet. Ia mengambil tisu basah antiseptik. Ia membungkuk sedikit, lalu membersihkan ujung sepatunya yang tadi dicium oleh Rian. Ia mengelapnya dengan teliti, seolah-olah sentuhan bibir Rian adalah najis yang menjijikkan. Rian terpaku melihat itu. Penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. "Ibu, ayo pulang. Bima nggak suka di sini, bau." Rengek Bima sambil menutup hidungnya. Arini membuang tisu kotor itu ke arah Rian. Tisu itu jatuh tepat di wajah Rian sebelum melayang ke tanah. "Dengar kata anakku?" tanya Arini datar. "Kamu bau. Bau pengkhianatan. Bau dosa."